Baik, kita mulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Yang kami hormati pembicara hari ini yaitu Mas Ahsani Hafi dari Batan gitu ya. Sekarang namanya BRIN sebagai pembicara pertama, dan yang kedua Mas Haris Suhendar nanti sebagai pembicara kedua. Sebelumnya, alhamdulillah puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dapat diberi kesempatan lagi untuk dapat bisa belajar lagi, bertemu lagi di forum eh, belajar sore hari ini yang diadakan oleh Yayasan Hikmah Teknosains, yaitu tentang pelatihan Python. Gitu. Kemudian saya eh, sedikit mungkin perkenalkan untuk pemateri yang pertama, yaitu Mas Ahsani Hafi, SSI MSc. Beliau merupakan salah satu peneliti di Batan. Sekarang menjadi BRIN gitu ya, Mas Hafi, kurang lebih. Nah, mungkin nanti Mas Hafi akan memperkenalkan bahasa pemrograman, terutama Python di dunia penelitian, di dunia mungkin lebih khususnya nanti di kerjanya Mas Hafi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Hafi. Kemudian yang pembicara kedua Mas Haris Suhendar, SSI MSc, ya ini udah tidak asing bagi kita karena sering sekali menyampaikan materi. Beliau salah satu uh, penggemar Python gitu, yang expert di bidang Python di dunia akademik dan di dunia industri juga, karena sudah bekerja di dunia industri data science seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita berdoa untuk mengawali belajar atau pertemuan kita di sore hari ini. Oke, kita berdoa dimulai. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kami persilahkan untuk pembicara pertama, Mas Hasani Hafi, SSI MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar enggak ya? Halo? Dengar Mas? Aman. Oke. Ini sudah kelihatan ya filenya yang Tidak. saya share. Oke. Saya full screen. Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsani Hafizus Soli. Saya dulu juga alumni Yayasan Hikmah Teknosains ya, pesantren ya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita tentang ini, judulnya pemrograman dalam fisika. Sebenarnya nanti akan lebih banyak cerita tentang riset saya di BRIN sekarang. Nah, tapi ini mohon maaf sebelumnya ya, ini saya enggak pakai Python. Jadi kalau kan sesuai dengan kebutuhan ya biasanya. Kalau di banyak banyak yang pakai Python gitu, banyak library-nya segala macam. Cuman kalau di pekerjaan saya Python itu cenderung lambat gitu. Jadi istilahnya saya butuh program yang enteng gitu, cepat dan hasilnya bagus gitu, nggak nunggu lama, nggak menghabiskan listrik banyak. Nah itu saya pakainya di sini C++. Cuman ini terlepas dari apapun bahasanya, yang saya ceritakan nanti lebih banyak ke fisikanya sebenarnya. Teknik-teknik yang biasa dipakai di riset pemrograman dalam fisika. Jadi bisa dipakai bahasa apapun lah sebenarnya gitu. Cuman kalau umumnya yang biasa dipakai ya kalau nggak mungkin Fortran ya C++ atau C dan lain sebagainya yang biasanya enteng-enteng gitu. Kalau Python itu relatif berat. Jadi misalnya C++ sudah selesai, Python mungkin bisa 2 kali lipat lebih lama, mungkin bisa 10 kali lipat lebih lama. Jadi sementara yang nanti akan kita lihat di slide ini nanti
kadang-kadang masalah yang ditinjau itu saking besarnya, ya bisa jadi ngeran program sampai berhari-hari nggak selesai misalnya gitu. Oke, jadi pertama langsung masuk ya, apakah fisika komputasional itu? Jadi fisika komputasional itu sebenarnya, eee, bidang yang gado-gado ya, gabungan dari fisika, ilmu komputer, dan matematika. Di fisika itu adalah objek yang nanti akan dikerjakan. Jadi kalau ada fisika komputasional, fisika itu bagian apa yang sebenarnya mau diteliti objeknya. Sementara ilmu komputer itu medianya gitu. Jadi kita ngerjakan, ngitung, nah, ngitung dengan program, dengan hardware yang ada, itu kan maksudnya ilmu komputer, dan matematika. Matematika itu teknik-tekniknya. Jadi kita nanti ngerjakan fisikanya sebenarnya nggak harus sama persis dengan kenyataannya itu kayak gimana. Kita bisa manipulasi dengan matematikanya, yang penting esensinya sama, hasil akhirnya sama gitu. Itu bisa dipakai gitu. Nah, jadi kita aslinya balikkan nama komputer ke nama asalnya ya, compute, untuk menghitung. Jadi sebenarnya itu kalkulator cepat gitu. Kalkulator cepat untuk masalah-masalah yang rumit-rumit, yang apa namanya, bahkan rumusnya sendiri nggak bisa diselesaikan dengan tangan. Itu yang kayak gitu sih. Jadi dulu awal mulanya komputer juga tujuannya dibuat untuk itu. Baru-baru ini mungkin sudah banyak perkembangannya, bisa untuk segala macam gitu ya. Nah, terus ini kenapa kok perlu? Kenapa harus, ada fisika komputasi dan metode numerik? Jadi ada di fisika itu, persamaan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Ini mungkin kalau teman-teman background-nya bukan fisika, ini jadikan hiburan aja lah ya. Kan udah beberapa minggu ini bahasnya kan tentang pemrograman ini, anggap aja enjoy ini buat nambah pengetahuan gitu. Jadi ada hal-hal yang di fisika yang nggak bisa dihitung dengan tangan gitu. Karena seenggaknya sampai saat ini itu belum tahu hasil apa namanya, istilahnya kalau kita ngitung di persamaan kan tentukan X-nya itu apa namanya, rumusnya kayak gimana misalnya. Jadi dikasih rumus ada X-nya itu, terus tentukan X-nya berapa misalnya kayak gitu ya. Itu ternyata nggak bisa gitu. Ada contoh yang seperti itu, eee, misalnya kalau saya dulu waktu tesis saya kemarin disuruh sama pembimbing saya buat ngitung, suhu alam semesta setelah terjadinya Big Bang untuk model alam semestanya dosen saya misalnya gitu. Nah itu kalau orang yang sudah bikinnya ngitungnya apa namanya, proses Big Bang-nya pelan misalnya kayak gitu. Nah itu bisa dihitung, tapi yang baru-baru ini orang bilang kalau, "Oh harusnya prosesnya cepet." Kalau proses cepet kan, ya namanya bank ya ledakan kan kayak bom gitu, disuruh ngitung suhunya ledakan bom kan nggak bisa dihitung apa apa istilahnya ya, rumusnya itu apa, suhu sama dengan berapa itu nggak bisa gitu. Nah ternyata ada teknik buat ngitungnya secara, pakai komputer gitu, secara numerik. Nah terus yang kedua, ini yang biasa saya kerjakan di kantor, masalah masalah yang ditinjau kompleks. Jadi rumusnya itu ada dan sederhana, tapi masalahnya rumit. Misalnya, yang pertama melibatkan banyak sekali objek gitu. Misalnya kayak saya kan sekarang banyaknya di itu ya, saya sekarang tentang riset di akselerator pemercepat partikel. Salah satu komponennya itu ada sumber ion. Sumber ion bisa ditinjau dengan, fisika plasma gitu misalnya. Plasma itu gas yang di dalamnya ada elektron dan ion. Nah, itu, gaya elektron dan ion kan gaya apa, cukup ditinjau dengan gaya Coulomb. Kayak sudah dipelajari waktu SMP gitu ya, tolak menolak, tarik menarik, kalau plus ketemu plus, tolak menolak, minus ketemu minus, tolak menolak, plus ketemu minus, tarik menarik, dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau jumlah partikelnya 1 juta gimana misalnya gitu. Masa kita mau ngitung 1 juta kali gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi kita pakai komputer buat ngitung itu. Nah yang kedua, bentuk objeknya rumit. Ini biasanya kalau misalnya mau desain alat juga, misalnya kita kalau di tempat saya di akselerator itu ada medan magnet apa, ada kumparan raksasa buat, menghasilkan medan magnet gitu. Kumparan menghasilkan magnet ya, kalau dari dialiri listrik. Nah, bentuk kumparannya itu nggak sederhana gitu. Jadi mau dihitung tangan ya nggak bisa gitu. Akhirnya, apalagi di situ juga ada besi-besi. Nah, kalau besi itu dikasih magnet, dia nanti ngubah bentuk magnet apa, bentuk medan magnetnya berubah gitu. Nah, akhirnya mau ngitung pakai tangan nggak bisa.
Kita itu contohnya apa yang bentuk objeknya rumit, nah kita kerjakan juga dengan, metode numerik, kurang lebih seperti itu. Nah terus, apa saja ini penerapannya? Jadi objeknya, sebenarnya objeknya fisika, nah dan hampir semua fisika itu kayaknya bisa diterapkan, komputasi ya. Jadi kalau teman-teman dulu itu, mikir waktu SMA misalnya, "Ini kok fisika kayak kurang kerjaan," gitu kan istilahnya, ngitung, apa namanya, gerak parabola, terus ini di kehidupan sehari-hari dipakainya di mana itu. Ya karena kalau dengan hitungan tangan, dengan tangan itu kita terbatas masalah yang bisa kita selesaikan gitu misalnya. Cuman ngelempar ngelempar pun misalnya, gesekan udara diabaikan dan lain sebagainya itu kan nggak mewakili kenyataan itu ya. Nah kita tuh berusaha mendekati kenyataan dengan ngitung dengan komputer gitu. Contohnya kalau orang mau mendaratkan roket di bulan gitu. Kan juga sama-sama dengan hukum geraknya itu sama, gravitasinya sama, sudah diajarkan waktu SMA misalnya kayak gitu. Cuman karena ada gaya gesek, terus buminya bergerak, bulannya bergerak, dan lain sebagainya, akhirnya ngitungnya susah, ya udah kita serahkan ke komputer. Jadi intinya buat merealisasikan sesuatu yang seakan-akan waktu kita itu waktu SMA cuman angan-angan doang, ini nggak akan kepakai, itu baru bisa terasa kepakainya itu kalau kita sudah menerapkan, komputasi gitu. Jadi istilahnya realistisnya biasanya kayak gitu. Nah terus konsep-konsepnya di fisika komputasi apa ya biasa, ada turunan kayak di kalkulus biasanya turunan, integral, terus pembangkit bilangan acak, ada interpolasi, terus pencarian akar suatu fungsi. Tapi semuanya itu harus menggunakan diskretisasi. Jadi diskretisasi itu maksudnya gini, biasanya kan kalau kita, belajar matematika gitu ya, kan kita bahasnya misalnya fungsi gitu. Fungsinya kan seringkali kontinu gitu. Jadi bentuk misalnya ada kurvanya gitu ya, plotnya halus gitu. Jadi nilai fungsinya itu ada di semua titik gitu. Kita kasih titik berapa keluar fungsi apa, keluar nilai dari fungsinya tersebut gitu. Nah kalau di komputer nggak bisa seperti itu. Jadi kan komputer itu istilahnya akurasinya terbatas. Jadi dia itu cuman bisa sampai berapa bit saja misalnya gitu, berapa digit akurasinya gitu. Nah akhirnya kita harus buang konsep kontinu tadi, kita ganti ke yang diskrit. Jadinya, gampangnya itu kayak ruangnya itu terpotong-potong gitu. Jadi nilai-nilainya itu ada definisinya di potongan-potongan tadi. Jadi contohnya kalau turunan definisinya kan biasanya kalau sudah belajar kalkulus ya, kan seperti ini. Nah ini limit mendekati nol kan mendekati nol kan berarti ini sekecil-kecilnya jarak antara ini fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua itu sangat berdekatan gitu ya. Nah, sangat berdekatan itu seberapa dekat? Ya kalau di matematika ya sedekat mungkin yang bisa gitu. Pokoknya ada angka kecil, kasih yang lebih kecil lagi, kasih yang lebih kecil lagi, dan gitu seterusnya. Sampai hampir di titik yang sama tapi bukan di titik yang sama misalnya kayak gitu. Nah, kalau di komputer nggak bisa kayak gitu. Kita harus ngasih angkanya spesifik berapa gitu. Misalnya 0,1, 0,01 atau seterusnya gitu. Jadi ya rumusnya limitnya hilang. Ini kalau orde 1 atau kalau kita mau ganti yang lebih detail tanpa mengecilkan itu, kita bisa pakai yang orde 2 seperti ini. Jadi yang awalnya bentuknya kayak gini, diubah kayak ini. Nah ini nilainya diskrit dalam artian tadi kita kasih rentang 0,1, berarti ini misalnya posisinya yang awal di 0, ini di 0,1, di sini di 0,2, nanti kalau ada orde selanjutnya mungkin di 0,3 dan seterusnya gitu. Jadi nggak ada 0,05 di tengah-tengahnya 0 dan 0,1 itu nggak ada. Ya kita yang memutuskan sendiri itu angkanya berapa, tapi ada yang satuan terkecil yang kita putuskan ini ya gitu. Nah terus ada juga teknik-teknik yang lebih lanjut selain dari yang sudah bisa diajarin di kalkulus. Jadi ada namanya masalah syarat awal, itu buat menyelesaikan persamaan diferensial, buat hukum Newton, apa namanya, gaya Newton itu F sama dengan M kali A gitu ya. Itu buat menyelesaikan benda itu bergeraknya seperti apa, kita pakai itu. Nah, itu namanya permasalahan syarat awal. Maksudnya kok bisa disebut syarat awal, karena supaya kita bisa tahu lintasan suatu partikel dengan hukum Newton tadi, kita perlu posisi awal partikel itu, di mana, kecepatannya juga berapa. Terus ada juga namanya permasalahan syarat batas, ya.
masalah syarat batas itu, ini persamaan Poisson itu nanti akan saya bahas sedikit. Ya intinya kalau syarat batas itu kita diketahui nilainya di pinggir-pinggirannya itu, di batas-batasnya. Nah, kalau nilai di pinggirannya diketahui, yang di tengah-tengah juga disuruh ngitung. Itu contohnya. Bisa dipakai di apa namanya, kalau persamaan Poisson itu untuk listrik statis. Terus untuk teknik untuk, menentukan tumbukan antar partikel, jadi ngitung tumbukannya biasanya kalau dulu waktu SMA mungkin belajar transfer momentum segala macam gitu. Nah itu untuk, apa istilahnya ya, mensimulasikan tumbukan kayak tadi, kita perlu ada teknik khusus. Jadi nggak kayak dulu, kan tumbukan kita istilahnya ada informasi yang kita nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya plasma gitu, atau gas, atau segala macam, atau fluida, atau apa, partikel dalam gasnya tadi tumbukan gitu, kan padahal partikelnya ada banyak. Jadi nggak kita hitung satu per satu partikelnya, tapi ada tekniknya nanti buat ngitung biar kita bisa sebenarnya seakan-akan ngitung semua padahal kita cuma ngitung sedikit, intinya gitu lah. Nah, terus untuk mencari titik maksimal atau minimal dari suatu fungsi, ini mungkin kemarin sudah sempat dibahas di pemateri sebelumnya ya, kalau nggak salah ada yang bahas mekanika kuantum mencari ground state. Nah itu tekniknya bisa dengan ini. Nah, terus ini saya cerita riset, itu tadi kan pembukaan ya untuk fisika komputasi. Nah, kalau di kantor saya, ini ada beberapa subtopik dari simulasi akselerator. Jadi pusat saya itu saya di Badan Riset dan Inovasi Nasional, organisasi risetnya tenaga nuklir, pusat risetnya saya di Pusat Riset Teknologi Akselerator. Akselerator itu apa? Akselerator itu pemercepat partikel. Partikel misalnya elektron atau proton dan lain sebagainya. Nah, saya bekerja di situ, kemudian, salah satu tugasnya adalah mengembangkan teknologi akselerator ya. Jadi, akselerator yang sudah ada sebelumnya dikembangkan supaya mungkin bisa jadi lebih kuat, lebih kompak, lebih, istilahnya yield-nya atau menghasilkannya lebih besar, lebih terfokus dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk bisa melakukan itu, ibarat kita perlu komputasi ya. Jadi ibarat, eee, orang bangun gedung gitu, kan selalu ada desain rumahnya dulu gitu ya. Nggak ujuk-ujuk buat gedung. Nah, ini apalagi akselerator itu sangat, sensitif terhadap, apa ya, berbagai macam faktor di sekelilingnya. Misalnya kita buat suatu akselerator dengan dimensi sekian, kita salah sedikit bikinnya, bisa nggak jalan sama sekali, misalnya kayak gitu. Karena itu kita butuh simulasi gitu. Jadi jadi kita coba dulu, kita maunya spek sekian sekian sekian, dengan bentuk sekian, ini mungkin apa enggak, kita kerjakan dulu pakai komputer, kalau bisa berarti kita lanjutkan, kalau nggak bisa, ya kita modifikasi dulu. Jadi bikin desainnya, dicoba dulu di komputer, baru dijalankan. Nah, yang pertama, topik pertama adalah simulasi distribusi medan magnet pembelok. Ini kalau masih ingat waktu SMA mungkin pernah dengar namanya hukum Biot-Savart. Jadi, cuman kayak seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ini masalahnya itu yang ditinjau itu kompleks gitu. Jadi kalau mau ngitung integralnya dengan tangan nggak bisa, kita serahkan ke komputer buat ngitung. Kemudian simulasi distribusi medan elektromagnetik RF, RF itu maksudnya radio frekuensi. Jadi pemercepatnya itu dengan, medan yang mirip dengan medan pancaran, radio gitu. Cuman kalau medan radio kalau kalau yang dipancarkan di radio itu kan dibebaskan ke udara gitu ya, kalau di tempat saya itu dikungkung di suatu rongga gitu, supaya nanti dia ketika ada partikel masuk situ, dia energinya bertambah, gerakannya tambah cepat, kayak gitu. Nah, kemudian simulasi penjejakan partikel, penjejakan maksudnya kalau dengan, eee konfigurasi seperti ini, saya punya pemercepat bentuknya sekian, magnet sekian, kira-kira partikelnya bergeraknya seperti apa gitu. Apa nanti bisa sesuai dengan targetnya atau enggak, misalnya kayak gitu. Nah, dan selanjutnya adalah simulasi sumber ion tipe PIG, Penning Ionization Gauge.
Ini saat ini pekerjaan saya. Jadi ini simulasinya, kita itu bisa pakai program buatan orang. Ini sudah ada program komersilnya, ini juga sudah ada program komersilnya. Ini nggak komersil tapi sudah ada yang bikin programnya, ini ada yang bikin program tapi nggak di-publish, ditaruh nggak di istilahnya nggak ditaruh di internet lah intinya gitu. Ini ada ini ada ini ada. Maka dari itu saya berencana nyoba membuat program saya sendiri terkait simulasi sumber ion tipe PIG ini. Sebenarnya kalau untuk riset sendiri, buat buat program itu nggak serta-merta bisa jadi hasil riset ya, karena kan harus ada yang baru. Karena itu sebenarnya kalau di risetnya sendiri nanti yang baru itu biasanya teknik-tekniknya. Misalnya untuk penjejakan partikel, kalau sebelumnya itu dihitungnya ngitung, apa istilahnya, penggerak partikelnya dengan metode A gitu. Nah, ternyata metode A itu punya kekurangan, apa misalnya, kalau untuk ada medan magnet kuat ternyata dia itu meleset jauh gitu dengan hasil seharusnya dari hitungan gitu. Nah, ternyata ada metode lain yang diturunkan, oh ternyata ini hasilnya benar. Nah, itu kita bisa tulis, kita apa namanya, publikasikan, orang jadi tahu, oh ternyata seharusnya dikerjakan dengan cara seperti ini, ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi bukan kalau kalau risetnya sebenarnya bukan dibikin programnya atau mungkin simulasinya bisa sih, tapi biasanya udah dikerjakan orang. Tapi di teknik, eee, buat bikin apa namanya, buat ngitungnya gitu. Nah ini tentang yang akan saya bahas tentang sumber ion tipe PIG. Jadi maksudnya sumber ion itu gimana, jadi dia itu alat yang nanti bisa menghasilkan ion intinya gitu ya. Nah karena di akselerator yang ada di tempat saya itu mempercepat ion, maka kita harus punya sesuatu yang menghasilkan ion, nah itu adalah sumber ion. Jadi cara kerjanya nanti dari sini ini sebenarnya cuman diagram ya. Sebenarnya nanti di sini ada lubang, terus di sini ada lubang masukkan gas. Ada lubang masukan gas gitu, di sini dikasih tegangan, di sini di ground. Jadi di sini tegangannya misalnya berapa lah, -1000 gitu, di sini 0. Jadi nanti ada, apa namanya, beda potensial di sini ya. Di sini dikasih medan magnet. Nah, nanti dari sini diharapkan keluar misalnya kita masukkan gas hidrogen, diharapkan nanti keluar hidrogen negatif, ion hidrogen negatif keluar dari sini. Terus itu nanti dipercepat oleh akselerator. Nah, maunya kayak gitu. Nah, tapi, sebelum itu, sebelum kita buat alatnya, ya sebaiknya dibikin simulasinya dulu. Nah, tujuan dari simulasi, jadi kita ingin sebenarnya menentukan parameter awal yang optimal. Optimalnya dalam konteks maksimalkan ion hidrogen negatif yang dihasilkan. Nah, parameternya apa saja misalnya, tegangan katodanya berapa, nilai hambatan resistornya yang paling baik berapa, kuat induksi magnet yang baik berapa, terus geometri tabungnya, terus material dindingnya apa apa, kemudian debit gas yang diinjeksikan berapa. Jadi ini kan ada banyak yang bisa divariasikan dan itu kebetulan nggak bisa dihitung dengan tangan, sejauh yang saya tahu, karena ya, masalahnya kan kompleks, geometrinya juga kompleks ini. Kita nggak kita nggak bisa menentukan, oh kita kasih tegangan sekian, ada rumusnya itu, nanti keluar partikel sejumlah sekian, itu kayaknya nggak bisa gitu ya. Karena itu kita kerjakan dengan simulasi. Jadi kira-kira prosesnya gimana tuh? Jadi yang pertama, akan muncul medan listrik ya, karena ada bada potensial, terus mengakibatkan, atom dari gas terpecah jadi elektron dan ion. Kemudian distribusi elektron dan ion serta nilai tegangan pada katoda menghasilkan distribusi medan listrik baru. Jadi ion dan, elektron itu kan bermuatan, mereka punya apa namanya, punya medan listriknya sendiri-sendiri lah, ya gitu. Kemudian elektron dan ion bergerak sesuai dengan gaya Lorentz. Ini kalau belum belajar juga nggak apa-apa ya. Intinya gaya Lorentz itu aturannya kalau 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 ada gaya magnet, kalau ada medan magnet dan medan listrik, terus ada partikel bermuatan dia bergeraknya kayak gimana. Terus elektron, ion, dan, yang bergerak dapat saling bertumbukan satu sama lain atau menumpuk gas netral. Kemudian tumbukan dapat berupa elastis maupun inelastis. Jadi kalau elektronnya kan bergerak, terus kemudian nanti dia numbuk gas yang tadi diinjeksikan gitu. Nah, setelah bertumbukan nanti bisa muncul gas, bisa muncul ion gitu, yang diinginkan ion H minus. Kan tadi kalau awalnya ini kan terpecah jadi ion apa, elektron dan ion plus, sementara kita maunya ion minus.
Nah, nanti ion minus diperoleh dengan tumbukan elektron dengan gas. Ketika ion dan elektron menumpuk dinding, bisa jadi elektron sekunder diemisikan dalam domain. Kemudian ketika ion dan elektron menumpuk katoda, tegangan katoda dapat berubah tergantung pada hambatan resistor. Jadi prosesnya kurang lebih lengkapnya kayak gitu ya. Jadi intinya, nah ada 6 poin tadi di atas. Semuanya kita harus lakukan perhitungan pada poin-poin di atas, kerjakan berulang kali hingga lebar langkah untuk nilai lebar langkah waktu tertentu. Jadi dihitung nanti ada istilahnya lebar langkah berapa gitu. Hingga diperoleh kondisi tuna atau terminal. Udah nggak ada perubahan gitu maksudnya kalau kita terus-terusin gitu. Untuk memperoleh hasil akurat, jumlah partikel yang perlu disimulasikan sangat besar. Jadi secara analitik nggak bisa dihitung tangan intinya gitu. Misalnya kalau saya baca pekerjaan orang, biasanya yang disimulasikan sampai 1 juta partikel. Sayangnya menggunakan metode numerik apa adanya juga makan waktu dan resource yang sangat besar. Jadi maksudnya resource itu ya udah komputernya harus gede gitu, udah butuh listrik juga banyak gitu. Itu kalau menggunakan metode numerik apa adanya, misalnya kita hitung dengan gaya Coulomb, hitung satu-satu partikelnya. Nah, kita dapat menggunakan metode yang sedikit mengurangi akurasinya, tapi membutuhkan resource yang jauh lebih kecil untuk memperoleh gambaran umumnya. Jadi maksudnya ini triknya kayak gitu. Jadi trik simulasi untuk untuk mengerjakan yang tadi, kita pakai trik-trik gitu, supaya bisa dikerjakan bahkan dengan komputer di rumah sekaligus, meskipun di rumah gitu, nggak harus dengan komputer yang kuat sekali. Ini misalnya terdapat simetri pada domain, maka domain dapat diperkecil. Simulasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jadi contohnya sumber ion tadi itu bentuknya kan tabung, sehingga domain yang cocok adalah silinder. Nah, karena kebetulan tabungnya itu juga simetris terhadap rotasi sumbu Z, maka domain dapat direduksi menjadi 2 dimensi, yaitu sumbu RZ saja. Ini maksudnya kalau contohnya yang enggak simetri terhadap rotasi sumbu Z itu katakanlah tabungnya itu mungkin di salah satu sisinya ada apa ya istilahnya, ada muka tertentunya gitu, misalnya ada geronjalannya atau gimana. Jadi kalau kita kita bisa lihat, oh ini itu sudut 0, ini sudut 180, ini sudut 90. Tapi kalau semuanya mulus kita nggak bisa bedakan, ini yang 0 yang mana, yang 90 yang mana, itu artinya dia simetris. Nah, karena itu kita bisa reduksi nanti jadi 2 dimensi. Ini pendekatan, kalau di kenyataannya sebenarnya nggak benar-benar bisa karena agak sedikit lonjong gitu. Nah, kemudian misal sistem yang ditinjau itu periodik, maka coba ditinjau satu periode dari sistem tersebut saja. Ini nggak kita pakai untuk sini. Jadi ini contohnya penyederhanaan tadi. Eh, jadi ini kan ini contoh domainnya ya. Domainnya itu bentuknya silinder kayak gini. Nah, ini kita bikin mesh gitu namanya. Meshnya itu kotak-kotaknya ini. Nah, nanti data-datanya terkait medan listrik, terkait potensial, terkait rapat muatan, terkait rapat partikel, terkait lain sebagainya itu semuanya disetornya itu masing-masing di titik-titik node-nya ini, sambungannya ini loh, apa istilahnya ya bahasa Indonesia, titik node, node itu, di titik-titik sini. Nah, ini kan kalau 3 dimensi kan banyak titiknya ya, karena diputar gitu. Nah, karena simetris kita ternyata cukup meninjau satu ini aja. Ya, cukup meninjau satu, kita bisa seakan-akan kita tahu semuanya gitu. Nah, itu tadi terkait domain. Terus selanjutnya terkait mekanismenya. Jadi terkait hal mendasar terkait mekanisme juga bisa diakali batuk-batuk ya, agar simulasi berjalan dengan lebih cepat sehingga memerlukan resource yang lebih kecil. Jadi misalnya partikel kan berinteraksi dengan gaya Coulomb. Ini gaya Coulomb ya. Dulu waktu SMA atau bahkan mungkin SMP mungkin sudah belajar. Misal ada 100 buah partikel, ini ada sigmanya nih. Jadi kalau ada 100, ini J tidak sama dengan I, berarti kan ada penjumlahannya sampai 99. Karena dia nggak ada tolak menolak dengan dirinya sendiri kan. Jadi ada 100, satu partikel berinteraksi dengan 99 yang lain. Nah, itu
datanya perlu untuk 100 partikel. Artinya kita butuh 9.900 perhitungan untuk bentuk di atas. Nah, padahal kita cuma simulasi 100, kita butuh 9.900 perhitungan. Nah, coba untuk kasus yang lebih realistis ya, kita pakai simulasi, kita pakai 1 juta partikel. Kita butuh 1 juta berapa? 1 triliun. Ini 999 miliar 999 juta kali perhitungan. Itu 1 kali iterasi aja. Jadi pada sumber NPG punya pakai 1 juta untuk setiap langkah simulasi terkait lebar langkah waktu yang kita pilih di awal, itu kita butuh sampai sekian gini. Nah, ini istilahnya kalau di fisika caranya nggak smart gitu. Orang cuma 1 juta partikel ya kalau bisa 1 juta perhitungan aja gitu. Ngapain sampai 1 juta partikel kita ngitung 1 triliun. Makanya ini salah satu alasannya nggak pakai Python ya. Python dikasih iterasi sampai 1 triliun itu lama banget itu istilahnya. Karena itu saya pakai bahasa yang lain. Ya tapi mungkin kalau ada library yang bisa bikin cepat ya mungkin bisa sih, saya nggak tahu juga kalau gitu. Nah, cara di atas nggak efisien ya. Cuman itu cara paling direct kan, paling paling langsung, paling bener intinya gitu. Nah, kita coba pakai trik gitu, jadi nggak bener-bener ngerjain itu, tapi yang mirip-mirip gitu. Karena dengan penyelesaian persamaan Poisson. Ini namanya persamaan Poisson ini sebenarnya maksudnya itu rapat muatan. Kalau kita tahu distribusi rapat muatan, seharusnya kita tahu distribusi potensial. Dan sebaliknya, kalau kita tahu distribusi potensial, harusnya kita tahu rapat muatan. Cuman biasanya yang diketahui muatan ditanyain potensial. Hampir nggak pernah diketahui potensial ditanyain muatan, kayaknya nggak pernah. Nah, jadi intinya kita maunya mengubah masalah tadi dengan gaya Coulomb kita ubah ke bentuk seperti ini. Nah, nanti yang dihitung untuk setiap iterasi nggak perlu jadi sebanyak ini. Nah, ini namanya, ini yang nanti dikerjakan jadi, misalnya kalau yang sebelumnya nih, ini partikel yang geraknya saling tolak menolak gitu ya, di sumber ion gitu. Di sini ini katakanlah yang merah ini elektron gitu. Terus ini kan dia tolak menolak dengan ini, tolak menolak, terus nanti gerakannya kayak gimana gitu. Ini tolak menolak dengan ini tolak menolak dengan ini, tolak menolak dengan ini, dijumlahkan semua kelamaan gitu. Jadi ini caranya nanti ini istilahnya diinterpolasikan ke masing-masing node. Kalau saya sih pakai orde 1, jadi maksudnya ambil satu kotak gini. Nah, ini diinterpolasikan ke 4 kotaknya, 4 sisinya, 1, 2, 3, 4. Ini diinterpolasikan ke 1, dijumlahkan nanti 1, 2, 3, 4, ini diinterpolasikan dan seterusnya sampai semuanya dapat. Sehingga nanti di sini kita dapat di setiap node-nya itu rapat muatannya berapa gitu. Di sini ada rapat muatan, rapat muatan, rapat muatan, rapat muatan, rapat muatan, rapat muatan, rapat muatan sampai semuanya dapat. Nah, kita pakai teknik khusus nanti terserah mau pakai metode apa, kita bisa ngitung tegangan di sini berapa, tegangan di sini berapa, tegangan di sini berapa, tegangan di sini berapa, akhirnya dapat semua tegangan di semua titik. Nah, di semua titik maksudnya di semua node ya. Nah, setelah dapat tegangan di semua node, kita hitung medan listriknya. Medan listrik dihitung dengan persamaan ini. Akhirnya diperoleh medan listrik di semua node. Nah, dari dapat medan listrik, akhirnya kita bisa hitung gaya tolak menolaknya. Jadi nggak ngitung secara langsung dengan gaya Coulomb tadi, tapi kita bertahap gitu. Dari pertama ditentukan dulu rapat muatan, setelah dari rapat muatan itu dihitung potensial, dari potensial dihitung medan listrik, baru dihitung gayanya. Jadi nggak langsung hitung gaya. Nah, kelihatannya langkahnya banyak, tapi kalau sudah sampai 1 jutaan partikel itu jauh lebih efektif daripada ngitung satu persatu kayak tadi. Nah, selain itu kalau dengan metode ini, partikel di titik merah ini nggak selalu mewakili satu partikel. Jadi maksudnya kalau di simulasi kita butuh kalau di kenyataannya kita butuh 1 triliun elektron untuk disimulasikan itu yang fisis misalnya gitu. Kita nggak perlu di komputer juga ngitung 1 triliun juga gitu. Kita cukup mungkin katakanlah 1 juta gitu. Jadi satu partikel mewakili 1 juta itu boleh dengan metode ini. Yang nggak seakurat kalau 1:1 gitu ya, 1:1 juta mengurangi akurasi. Tapi kalau hasil akhirnya nggak jauh banyak berbeda, nggak masalah tergantung kebutuhan kita. Jadi akhirnya resource dapat dikurangi dengan mengorbankan sedikit akurasi. Nah, skema yang tadi saya jelaskan itu biasa dikenal dengan metode particle in cell. Intinya interaksi listrik antar partikel tidak lagi ditentukan menggunakan hukum gaya Coulomb.
Dengan metode tersebut tidak perlu dilakukan jumlah n kali n-1 perhitungan gaya seperti pada sebelumnya. Kemudian lamanya perhitungan untuk satu langkah akan tergantung pada jumlah partikel ditambah jumlah node. Ini enggak dikali ya. Jadi tergantung metode penyelesaian persamaan Poissonnya. Ini satu metode dan metode lain bisa jadi beda. Karena itu sebisa mungkin domain dikecilkan, bila memungkinkan semakin sedikit jumlah node, semakin cepat perhitungan. Nah, kemudian untuk menghitung tumbukan. Tadi kan elektronnya numbuk gas terus jadi ionisasi ya, itu jadi kita harus tinjau. Kalau ini enggak ditinjau nanti enggak ada di hasil akhirnya enggak akan muncul ion sama sekali gitu. Mekanisme tumbukan dapat menentukan menurut kondisi dari plasma yang ditinjau. Ini contohnya untuk kasus saya. Sumber ion PiG itu gas netralnya jauh lebih banyak dibandingkan elektron maupun ion. Nah, ini istilahnya terionisasi lemah gitu. Nah, kemudian gas netral secara umum bergerak jauh lebih lambat dibandingkan dengan ion maupun elektron. Dengan asumsi tersebut, untuk rentang waktu yang umum, gas netral dapat dianggap diam sehingga diwakili oleh rapat gas sebagai fungsi ruang saja pada simulasi. Jadi kita enggak perlu ninjau kecepatan gasnya berapa, cukup di setiap node-nya itu rapat gasnya berapa. Biasanya sih anggapnya homogen karena eh, ya sebenarnya kalau lebih akurat enggak benar-benar homogen sih, cuman kalau homogen aja udah bisa. Nah, partikel yang disimulasikan memiliki peluang untuk menumbuk gas netral setiap langkah simulasi. Jadi kalau biasanya kita waktu mungkin dulu SMP atau SMA belajar kalau tumbukan itu bentuknya kayak gini ya, ada benda satu numbuk benda dua, ini tumbukan antar partikel. Nah, kalau untuk kasus elektron dan gas, gasnya itu kan pelan ya, dan kita nggak simulasikan langsung, kita cuma simulasikan elektron, ion, sama ion plus, ion minus. Tapi gasnya yang netral nggak kita simulasikan, kita bisa anggap dia itu kayak semacam awan gitu. Jadi dia masuk sini, dia itu punya peluang boleh numbuk, boleh enggak gitu. Nah, boleh numbuk, boleh enggaknya faktornya banyak sih, ada 3 seenggaknya, tergantung, tampang lintang, kalau belum ngerti tampang lintang ya enggak apa-apa. Maksudnya ada istilahnya tergantung tergantung pada kecepatannya ini. Kalau makin cepat kan makin gede peluang numbuknya ya. Ibarat kalau orang naik motor makin ngebut ya makin gede peluang kecelakaannya misalnya kayak gitu. Nah, terus tergantung juga pada, rapatnya ini, rapat gasnya. Kalau makin macet, udah tahu jalannya macet, orang yang ngebut ya hampir pasti nubruk kan gitu. Kemudian tergantung lebar, langkah waktu yang dipilih. Kalau lebar langkahnya kebesaran, ya hampir pasti ini, akan nubruk. Kalau kalau kekecilan nggak jadi ini seakan-akan ya cuman geraknya pendek-pendek, kalau geraknya pendek-pendek kan nggak akan nubruk gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga nanti skema yang kayak gini, bisa disimulasikan, tapi kalau untuk elektron dengan gas ini nggak nggak pas untuk dengan skema yang seperti ini. Nah, skema tumbukan di atas disebut sebagai Monte Carlo collision. Ada juga metode yang lebih akurat, yang tadi yang sebelah kiri ini, yang lebih benar sebenarnya, itu disebut direct simulation Monte Carlo. Skemanya mirip yang tadi, tapi resource yang dibutuhkan untuk menjalankan skema tersebut lebih besar. Jadi makan waktu, makan listrik, makan tenaga komputer. Kemudian metode Monte Carlo collision pun juga memiliki turunan yang bisa digunakan untuk mempercepat perhitungan. Ini tergantung pada kondisi sih. Nah, ini kalau yang biasa dipakai adalah null collision Monte Carlo collision. Itu null collision maksudnya tumbukan batal. Itu untuk mempermudah ngitung peluangnya aja sebenarnya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama fisikanya sebenarnya. Ini cuma teknik buat ngitung. Nah, ini yang masih istilahnya yang masih orang-orang masih ngembangkan biasanya di bagian sebelah sini ini misalnya. Tekniknya yang lebih akurat gimana, yang lebih cepat gimana, yang eh, dibandingkan yang sudah ada. Jadi kalau bisa diringkas, kalau yang saya kerjakan bentuknya kayak gini ya. Ini nggak ada titik awalnya, kita biasanya harus menentukan titik awalnya sendiri. Jadi ciri-cirinya simulasi plasma itu kayak gitu. Titik awalnya itu kita harus asumsikan. Misalnya kalau saya dari ini, yang ngitung persamaan Poisson dulu, ngitung tegangan awal.
terus ngitung apa namanya, ngitung gaya magnetnya dihitung cuman nggak pakai master particle sih. Kehitung gaya listrik, jadi kan tadi kan apa namanya, medan listriknya kan cuma diketahui di node, ya kan. Padahal partikelnya posisinya nggak di node gitu. Jadi harus diinterpolasikan di posisi partikel terlebih dahulu. Terus mengerjakan persamaan geraknya buat mengetahui gerakan partikelnya kayak gimana. Terus dia ngelewati batas atau enggak, kalau ngelewati batas gimana, kalau enggak gimana. Terus kalau seandainya enggak ngelewati, kita hitung tumbukannya, dievaluasi, dihitung peluangnya ceri tumbukan atau enggak. Terus setelah itu selesai step itu, nah kita masuk ke step selanjutnya. Jadi itu apa namanya, eh, ngitung lagi rapat muatannya, rapat rapat partikel dan rapat muatan di sini di node berapa. Terus diulangi lagi prosesnya sampai kira-kira hasilnya udah lunak kayak tadi, sudah terminal gitu ya. Nah, implementasinya gimana? Nah, ini contohnya. Ini bentuknya sebenarnya tabung ya. Ini kalau diputer ke sini, ini sumbu putarnya nih. Ini logam, ini terbuka, ini logam, ini tutupnya gitu. Ini selimutnya tabung, terus diputer 360 derajat sini. Nah, ini node-nya kayak gini kan ya, ada banyak titik node gitu. Nah, ini mesh-nya saya pilih bentuknya kayak gini. Oke. Eh, ya kurang lebih gitu. Nah, terus ini dikasih tegangan 0, sini dikasih tegangan berapa ya? Minus, wah enggak masuk. Oh, belum. Dikasih minus 700 kalau nggak salah. Nah, dapat distribusi tegangannya bentuknya seperti ini. Di sini 0, di sini minus 700 dan distribusinya kayak gini. Terus nanti gerakan partikelnya gimana? Kayak gini. Ini awalnya ya. Ini saya ngeloading partikelnya bentuknya kayak gini. Yang besar ini hidrogen positif, yang kecil-kecil ini elektron ya. Ini dikasih medan magnet. Ini kenapa kok elektronnya nggak ada yang keluar sini? Padahal ini medannya harusnya dorong elektron keluar. Ini dikasih medan magnet. Ini gunanya medan magnet buat supaya dia itu nggak terdorong keluar. Bisa gerakan kayak gini. Ini cuman demonstrasi aja ya. Nah, ini terus yang sorry, udah nggak mau lagi. Oh, nah ini yang apa namanya, ngeblur ini elektron juga, cuman saya bedakan ya. Ini elektron sekunder yang muncul karena ada eh, ion yang nubruk dinding katodanya. Ini aslinya gerakannya kan 3 dimensi. Ini sebenarnya muter ini. Cuman nggak kelihatan karena saya ngeplotnya di 2 dimensi. Ini karena ada medan magnet kan menyebabkan benda apa bermuatan bergerak melingkar. Bisa dilihat sekali lagi. Ini tapi kalau untuk kasus ini saya cuma simulasi 1000 partikel ini ya Kak, sampai 1 juta. 1 juta nggak bisa ngeplotnya kalau kalau dengan titik-titik gini. Kalau sudah nanti jutaan partikel ngeplotnya nggak kayak gini nanti. Ada yang diplot nanti malah apa, rapat muatannya aja di node, cuman gambar node-nya aja, nggak ada gambar muat apa kayak gini. Nah, jadi untuk simulasi sungguhan jumlah makropartikel yang disimulasikan jauh lebih banyak ya. Jadi tadi cuma 1000. Nah, langkah iterasi juga jauh lebih banyak. Itu tadi saya cuma 500 kali iterasi. Biasanya sampai 1 juta. Nah, cuma nungguin simulasinya lama ya. Di rumah cuma ada laptop, komputer saya di kantor, jadi nggak bisa. Nah, kemudian karena makropartikel sangat banyak, maka plot juga tidak bisa dilakukan partikel per partikel. Ini tadi plotnya partikel per partikel, satu partikel satu plot gitu, satu titik. Nah, nanti di plot adalah rapat partikel dan rapat muatan untuk tiap-tiap node. Nah, untuk setup contoh di atas tidak terlihat ada proses tumbukan terjadi karena peluang tumbukannya kecil. Jadi baru kelihatan ada tumbukan kalau partikelnya banyak. Jadi misalnya peluangnya 1 banding 1 juta gitu. Kalau cuma 1000 partikel nggak akan bisa terjadi. Tapi kalau ada 1 juta kan berarti ada satu nggak yang terjadi tumbukan misalnya gitu untuk setiap iterasi. Ya, oke, mungkin sampai sini materi saya. Ada yang mau ditanyakan? Ini juga itu ya. Sebenarnya kan aplikasinya untuk akselerator. Sebenarnya nggak cuma batas akselerator. Ini yang sebenarnya lagi ngetren saat ini itu untuk reaktor fusi. Jadi kalau teman-teman kemarin baca berita Cina berhasil membuat matahari buatan itu awalnya itu pasti dari sini dulu.
Jadi kalau misalnya Indonesia suatu ketika pengen bikin matahari buatan, mungkin suatu ketika kalau matahari buatan itu sebenarnya bahasa lain di fisikanya itu reaktor fusi ya, nggak mungkin matahari beneran dilepas ke bumi ya kebakar buminya kan logikanya. Itu maksudnya reaktor fusi. Gimana, ada yang mau bertanya? Oke, baik Diskusi? rekan-rekan sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Monggo, maaf ini karena Cukup materinya mungkin detail, beda sekali dengan yang lain. sangat detail yang disampaikan Mas Hafi tadi ya, terkait bagaimana kita membuat suatu simulasi dari apa yang kita kerjakan. Nah, kebetulan Mas Hafi ini kerjanya di akselerator, jadi yang membuat simulasinya di akselerator gitu. Yang dibuat simulasinya akselerator. Mungkin rekan-rekan di sini mungkin ada pekerjaan atau apa itu juga bisa. Intinya di bagaimana memudahkan kita dalam hitung, kurang lebih seperti itu. Ya, ya Karena tidak kembalikan bisa hitung manual. kembalikan komputer ke nama asalnya ya kan, compute untuk alat hitung ini sebenarnya. Mungkin saya sedikit bertanya Mas Safi, Oh ya, monggo. kan tadi kita udah tahu tuh ketika kita ingin menghitung akselerator tadi kita udah tahu rumus fisikanya, mungkin pakai hitung Ya, kolom dan lain-lain. ya, Nah kemudian gimana ceritanya itu tiba-tiba biar lebih sederhana walaupun sedikit mengurangi akurasi gitu ya tadi ya, disampaikan kita menggunakan persamaan Poisson gitu. ya. Itu ide seperti itu tuh dari mana kira-kira Mas? Mungkin bisa cerita Itu aja. ide, setahu saya itu memang ini ide apa ya istilahnya ya. Kalau di fisika itu ada ya orang, saya lupa yang menemukan pertama kali siapa, tapi kurang lebih tahun 50-an ini sebenarnya idenya. Tapi sampai sekarang ini nggak ada yang bisa gantikan gitu loh. Jadi kalau di bidang saya itu ada beberapa yang kayak gini. Jadi orang menemukan sesuatu yang baru gitu, ternyata bagus sekali gitu. Sampai sampai bertahun-tahun nggak ganti kan. Biasanya kalau di fisika itu ada sesuatu berapa sekian lama ganti baru, sekian lama ganti baru, sekian lama ganti baru. Ini enggak. Dulu dulu itu gimana ya idenya ya? Ya yang jelas kalau zaman dulu komputer kan jauh lebih pelan daripada komputer yang ada sekarang ya. Bahkan komputer-komputer rumahan sekarang aja bisa lebih cepat daripada superkomputer yang ada katakanlah di tahun 80 90-an pun kayaknya sekarang komputer rumahan udah lebih kencang. Apalagi ini rumusnya ditemukan tahun 50-an seingat saya 50 60 gitu. Yang triknya tadi itu, trik particle in cell. Jadi orang zaman dulu itu harus mikir gitu loh. Benar-benar dihitung ini butuh berapa kali perhitungan. Jadi saya pengen simulasi tentang ini gitu. Dulu sudah bisa sih simulasi tapi dengan komputer yang kalau tahun 50 itu kayaknya bahkan belum pakai semikonduktor kayaknya masih pakai tabung. Saya enggak hafal juga. Itu gimana caranya supaya setiap setiap hitungan itu bisa dikerjakan itu. Jadi nggak kalau misalnya kalau saya sekarang lagi iseng gitu kan, wah saya pengen nyoba ngitung ini tinggal kasih komputer, kan zaman dulu kan nggak bisa komputernya cuma ada satu, sewilayah cuma ada satu gitu. Jadi benar-benar dipikir ini kira-kira dengan cara ini bakal butuh sekian langkah saja gitu, nggak nggak perlu apa istilahnya, nggak perlu menghabiskan banyak daya komputernya kayak tadi ngitung kulom saya butuh simulasi 100 partikel padahal setiap langkah saya butuh ngitung gayanya sampai 10.000 kali misalnya gitu. Ternyata dipikir-pikir-pikir, oh ya ini kan ada persamaan Poisson kan sebenarnya kan sama saja gitu. Cuman ya nggak benar-benar sama karena kalau Poisson itu sebenarnya untuk kasus kontinu gitu. Sementara di sini dia nggak kontinu. Jadi ada errornya pasti gitu. Dibandingkan dengan kalau dia ngitung langsung dengan gaya kulom. Ya, setahu saya sih kayak gitu ya. Jadi karena keterbatasan komputasi zaman dulu, maka orang bisa mikirkan seperti itu. Terus Mas Safi pernah melakukan pendekatannya pakai persamaan-persamaan lain gitu, mungkin selain kosong atau mungkin buat persamaan sendiri gitu, pernah nyoba Mas? Sejauh ini belum ya. Dulu saya pertama masih belajar, saya nggak tahu metode ini saya juga benar kerjakan pakai kulom. Dan Oh, waktu itu saya juga baru bisa pakai Python kan, saya nggak bisa pakai C++ zaman dulu. Saya belum, saya kan ya dari kasarnya kan
Python lebih mudah buat dipelajari kan dibandingkan. Jadi saya dulu belajar pemrograman ya Python dulu sebelum belajar yang lain gitu. Ya saya polos-polos aja itu kerjakan pakai itu gitu. Ya tungguin berapa hari itu ya nggak selesai-selesai. Coba dengan gaya kulum biasa. Tapi ini kebetulan belum ada alternatifnya ya sampai saat ini. Yang sampai paling mutakhir pun masih tetap pakai ini kok. Oh, Kalau kalau di akselerator kan akselerator kan sudah ada efek relativistik aneh-aneh itu ya. Mungkin teman-teman tahu ada dilatasi panjang, ada dilatasi waktu, ada kontraksi panjang lain sebagainya gitu. Itu mungkin ada metode lain, saya pernah baca, tapi saya belum pelajari itu. Ada yang mengembangkan metode lain untuk akselerator. Jadi maksudnya ketika sudah kecepatannya tinggi sekali gitu, sama oh ya beda. Kalau kalau plasma tadi, balik ke sini ya. Ini kan relatif merata ya. Jadi di semua tempat itu ada muatannya gitu. Kalau di akselerator itu enggak. Jadi kalau di akselerator, muatan katakanlah di sini kosong semua, muatannya cuma ada di satu titik di sini aja. Terus dia gerak gitu. Set. Tapi di sini ada banyak sebenarnya, tapi ngumpul gitu loh. Jadi bedanya dengan kalau plasma, plasma lebih tersebar merata, kalau akselerator sangat terfokus gitu. Nah, partikel in cell bisa jadi nggak cocok di situ gitu. Ada saya tahu saya ada triknya untuk mengerjakan itu. Ada yang modifikasi partikel in cell-nya. Jadi pakai semacam dua koordinat gitu. Yang satu koordinat bendanya tadi dibikin partikel in cell, bikin koordinat yang ikuti jalannya gitu. Itu jalan pusat masanya. Jadi dia jalan partikelnya jalan, koordinatnya ikutan jalan ngikutin gitu. Nah, ngitung partikel in cell-nya di situ. Itu trik pertama. Terus trik kedua yang tadi ada saya namanya itu collisional method, tapi saya nggak tahu itu isinya kayak gimana. Saya belum baca jelas. Tapi ada yang pakai itu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ada. oke, oke. Terus Mas, kemudian setelah Mas Safi menentukan tuh, oh ini pakai pasangan Poisson lebih mudah. Nah, kira-kira ada nggak Mas masalah ketika mau membuat program atau ya menyuruh komputer untuk menghitungnya? Permasalahan yang mungkin bisa kami atau kita temukan nanti ketika kita mencoba untuk menyelesaikan suatu perhitungan yang cukup waduh, banyak. kalau masalah itu banyak ya. Saking banyaknya saya sebentar apa ya yang kira-kira yang jelas eh ini tapi bisa jadi beda tiap Ya bahasa ya kasus. kalau di iya sih kalau kalau gini kalau ini sekalian cerita aja kalau di C++ itu beda dengan Python ya. Kalau Python enak ada array, ada list gitu kan. Buat buat nyetor data matriks atau daftar itu kan enak ya. Kalau di C++ itu bisa dibilang apa ya? Lebih lebih jelek lah hasilnya di bagian situnya. Tapi lebih cepat. Itu kalau istilahnya kan kalau kita bikin program kan kita ngetes dulu ya ini udah bener programnya atau belum. Nah, kalau biasanya meskipun programnya udah bener, tapi ternyata masalah fisikanya nanti jadi salah, programnya juga menghasilkan hasil yang salah. Misal apa ya? Kalau kalau di sini kayak apa ya? Kita nggak sengaja ngambil itu. Oh ya, misalnya ini kan tadi ada banyak interpolasi ya, interpolasi. Nah, kita udah bikin program bagus, oke, jalan gitu. Nah, giliran ternyata partikelnya gerak keluar sini. Nah, interpolasi kan hanya bisa di dalam domain. Kalau di luar kan namanya ekstrapolasi ya. Cuman kan kita nggak mengenalkan ekstrapolasi di programnya kan. Tiba-tiba nanti programnya bakal nge-crash di tengah jalan waktu kita kerjain simulasi. Meskipun kita itu awalnya udah jalan gitu loh. Dan itu biasanya nggak akan ketahuan salahnya itu di sebelah mana gitu. Jadi itu harus hati-hati gitu. Jadi kok tiba-tiba istilahnya kalau di C++ itu ada segmentation fault gitu. Karena komputer berusaha mengakses memori yang memorinya itu nggak ada gitu. Itu coba dicari-cari bisa sampai semingguan saya biasanya kayak kayak gitu ini kok udah bikin udah enak saya kerjakan seret
waktu jalan loh kok nggak bisa-bisa nih, udah tak coba variasi ini, variasi itu nggak bisa, nggak bisa. Nah, akhirnya ketemu setelah hari ke-7 misalnya kayak gitu. Oh, setelah akhirnya baru bisa. Dan lucunya ini kalau di Python bahasanya nggak di-compile ya. Sini sudah tahu compile maksudnya gimana kan. Jadi kalau bahasa itu kita nulis dari bahasa pemrograman sama compiler diubah ke bahasa mesin. Ada compiler tertentu yang nganggap kalau satu itu salah, tapi kalau kita compile di compiler yang lain hasilnya benar. Jadi kadang-kadang bingung juga, kita udah baik-baik bikin yang benar gitu, tapi sama compilernya dianggap salah misalnya kayak gitu. Itu saya pernah ngalamin. Saya tanya ke teman saya yang dosen Ilkom UGM juga, "Ini kok nggak bisa? Loh, coba aja nih." Loh, nggak bisa juga. Terus coba ganti compiler, oh, akhirnya bisa gitu. Jadi ya gitulah liku-likunya itu ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang lain, eee, saya nggak tahu kalau di Python apa biasa kayak gitu. Kalau di C++ biasa, kalau di bahasa yang istilahnya lebih 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 rendah gitu, kan kalau Python lebih tinggi kan, lebih high level, kalau lebih low level lebih susah biasanya kayak gitu. Bener-bener harus diinspeksi satu-satu gitu, susahnya di situ sih. Cuman ya imbal baliknya kita dapat kecepatan yang lebih gede gitu. Mungkin gitu ya saya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain apa sudah Yang habis lain, waktunya? Hmm. kalau Ini ada saya pertanyaan, pertama mohon maaf ya, ini apa, materinya mungkin beda banget sama yang lain ya, mungkin minatnya kan sebenarnya lebih ke data science. Ini kalau ini diterapkan data science ini saya nggak ingat saya pernah baca apa enggak ya, kayaknya belum ada malahan. Bisa jadi bidang baru mungkin saya nggak tahu. dari rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan masih 2 menit lagi sebelum ganti ke pemateri satunya. Silakan ya rekan-rekan sekalian. Ada pertanyaan. Ya, oke, mungkin belum ada Mas, karena Oh iya, mungkin ya nanti lewat chat ilmu aja baru mungkin ya. juga Ya, untuk kita semua. Eh, aplikasi banget kayak iya. membuat Ada bagian simulasi. teorinya juga sebenarnya. Cuman ya nggak saya jelasin. Cukup detail juga yang Mas Hafi sampaikan. Ini Ya, saya kalau stop tidak share ada ya. pertanyaan, gimana Mas? Saya stop share ini berarti. Oh ya, kalau mungkin tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, kami sampaikan terima kasih banyak Mas Hafi. Ya, sama-sama. Nanti mungkin semoga rekan-rekan semua tiba-tiba membuat simulasi, entah itu di akselerator juga seperti Mas Hafi atau yang lain, atau mungkin yang sama Mas Hafi tadi, Indonesia mau membuat matahari buatan juga gitu ya. Nah, itu mulainya ya dari yang disampaikan Mas Hafi tadi. Semoga yang disampaikan bermanfaat ya. Kami sampaikan terima kasih banyak Mas Hafi Ya, untuk sama-sama. materinya dan waktunya. Mungkin kita lanjut ke pemateri yang kedua dari Mas Heris. Langsung saja mungkin udah waktunya udah 4.30 ya, Mas Heris kan. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita terkait dengan aplikasi aplikasi riset dari pemrograman. Gitu. Pemrograman ya selama kita belajar Python nggak terbatas Python. Kalau tadi Mas Hafi jelasinnya dengan C++, pakai bahasa C ya. Saya coba karena saya terbiasa pakai Python, jadi aplikasi riset dengan menggunakan Python. Nah, saya coba share screen. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya Mas? Nih. Sudah Mas. Udah ya? Oke. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan bercerita terkait dengan simulasi ya. Kalau tadi Mas Hafi menjelaskan simulasi tapi dengan konsep first principle, artinya first principle itu
simulasi meninjau satu persatu atom gitu, satu persatu fisikanya itu dasar banget lah. Jadi semua hal dalam proses itu ditinjau satu persatu, dimasukin persamaan. Nah itu first principle itu. Tapi kalau yang saya kerjakan simulasi based on data. Jadi kita punya data dulu, baru kita simulasiin datanya. Nah biasanya kalau kita pakai first principle itu memang butuh resource komputer yang gede gitu ya. Bahkan perhitungannya bisa cukup lama gitu karena kita apalagi kalau partikelnya banyak tadi, jadi butuh meninjau interaksi antara partikel satu per satu. Bayangkan kalau 1 juta berarti ada 1 juta interaksi. Partikelnya berinteraksi banyak, ya banyak lagi perhitungannya. Nah kalau di kesempatan ini saya akan menjelaskan simulasi juga, tapi base ada data dulu baru kita simulasi gitu. Kalau tadi kan nggak ada data, kita emang ngebuat simulasi, ninjau satu-satu baru dapat data. Nah sebelum saya menjelaskan topik yang pernah saya kerjakan simulasi berdasarkan data, pertama saya ingin menjembatani teman-teman dulu ya terkait dengan machine learning optimisasi workflow-nya machine learning lah. Jadi sebenarnya masalah yang kita lakukan di dalam simulasi itu, yang saya lakukan itu sebenarnya permasalahan optimisasi saja, permasalahan optimisasi ya. Tapi sebenarnya di machine learning kan juga sebenarnya permasalahan optimisasi. Jadi mungkin teman-teman kemarin belajarnya seperti ini ya, kurang lebih workflow-nya. Jadi kita punya data, simulasinya based on data, kita punya data, terus kita split datanya dari data training, ada data input ya, ini data testing lah, ini data training, ini data testing. Terus kemudian dimasukin dalam proses training, tapi sebelum kita training, kita pilih dulu model ya. Kita pilih dulu modelnya mau pakai model apa, yang kemarin ada decision tree, ada linear regression, ada random forest, ada super vector machine, dan lain-lain. Nah, terus kemudian setelah kita define ini, modelnya, kita define machine learning algorithm-nya. Machine learning algorithm ini apa? Sebenarnya dalam itu adalah metode optimisasinya. Gitu. Di dalam kalau kemarin kita belajarnya pakai modul Skylern, ini tuh nggak diperlihatkan di sini. Proses di sini tuh nggak diperlihatkan. Biasanya dia pakainya langsung pakai gradient descent, biasanya ada metode optimisasi. Nah di sini langsung kalau pakai modulnya Skylern, dia nggak nunjukin metode optimisasinya. Kita cuma butuh mendefinisikan model saja. Gitu. Nah, setelah kita optimasi, masukin data testing ke model hasil optimasi ya, predik, evaluasi. Kalau hasilnya belum bagus, kita masukin lagi pakai model yang sama ya. Misalnya ganti parameter tuningnya, buat model baru, optimisasi, testing. Gitu ya kemarin ya. Prosedur kita dalam melakukan training data, gitu, membuat model. Jadi yang paling penting itu teman-teman milih model dulu, terus ada namanya optimisasi. Tapi kalau pakai modul doang, cukup di sini aja sebenarnya sih kalau pakai modul. Kalau baru belajarnya di Skyler, definisian cukup di sini. Tapi nanti kalau udah belajar deep learning, di deep learning itu kita harus mendefinisikan kita mau pakai apa. Kita mau pakai metode optimisasi apa. Nah itu, kurang lebih workflow-nya tuh kayak gitu kalau di machine learning. Saya coba mau mengantarkan apa yang teman-teman pelajari selama ini ke riset yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kurang lebih kemarin, jadi kan ada model sama ada metode optimasi ya, machine learning algorithm ya, ada model dan machine learning algorithm. Kita milih model itu berdasarkan masalah yang kita hadapi ya. Teman-teman bisa lihat di websitenya Skylern ya, untuk kita mau pakai model apa sih yang paling cocok. Kalau di machine learning itu kita mulai dari sini, terus kemudian kalau kita datanya ada banyak masuk ke sini, terus kita lihat datanya sebenarnya data kita itu apa. Data kita itu data numerik atau data kategorik gitu ya. Kalau data numerik ya kita ke sini. Sebenarnya datanya itu data numerik kan. Kita mau ngelakuin apa? Kalau permasalahannya regresi ya masuk ke sini. Oh di regresi itu ada namanya model SGD regressor, ada namanya model ElasticNet, ada namanya SVR, ada namanya ensemble regressor gitu ya. SVR. Nah, kalau memang datanya numerik, terus kita mau regresi, ya kita bisa pakai model-model yang ini ya, model-model yang
scalar. Nggak terbatas ini juga sebenarnya ada lagi yang bisa kita pakai, mau pakai decision tree regressor, mau pakai random forest regressor, dan seterusnya. Kalau permasalahannya mau melihat plot datanya artinya kan data kita dimensinya ada banyak kolomnya, atau high dimension ya misalnya. Kan bisa kita plot, terus kita mau ngeplot datanya jadi 2 dimensi atau 3 dimensi supaya bisa kita lihat distribusi datanya secara visual gitu. Nah, kita bisa reduksi datanya, reduksi sumbunya. Nanti di situ dia mencari sumbu baru yang lebih bagus untuk melihat data gitu. Nah, kita bisa pakai ini ya, dimensionality reduction, atau kalau datanya kategorik itu bukan numerik ya, dia ya bilang kategori baik buruk misalnya gitu, baik buruk sedang cukup gitu misalnya yang diprediksi, kita bisa masuk ke sini clustering atau masalah klasifikasi. Nah, di clustering itu kita bisa pakai K-means modelnya, bisa pakai spectral clustering, GMM, BBM, dan seterusnya. Nanti ada logistic regression juga bisa, super vector machine juga bisa pakai di sini, tapi sini nggak ditulis ya. Di sini sorry. Clustering itu di sini. Clustering itu K-means sering pakai K-means. Tapi kalau classification ya bisa pakai SVM, bisa pakai ensemble classifier, nearest neighbor, SKD regression. Ya, tinggal nanti teman-teman kalau misalnya datanya misalnya kategorik label data kan berarti masuk ke sini. Kalau datanya lebih pada 100K misalnya itu ya ada linear STC. Tapi ini nggak terlalu strict dengan ini sih. Itu tergantung kasus saja. Ini buat memudahkannya kita pelajari. Kalau mau ngikut flow ini ya boleh gitu. Tapi setidaknya paham tipe data apa, permasalahannya apa. Nah, itu model ya. Model. Artinya model itu ada banyak yang kita definisiin terlebih dahulu sebelum kita menjalankan sebuah prediksi atau simulasi dari data yang kita punya gitu. Terus kemudian ada namanya algoritma machine learning algorithm ini bagaimana kita mengoptimasi model yang kita punya gitu ya, model. Nah, biasanya kan kita mau mencari minimisasi optimasi. Biasanya model kita itu bakal ada titik-titik, kalau kita bisa plot ya, maka dia bakal punya titik-titik optimum, titik minimum gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, kita tuh sebenarnya dalam simulasi itu kita mau mencari di mana titik optimumnya atau di mana titik minimumnya gitu. Titik optimum di mana parameternya itu paling cocok, paling sesuai gitu. Nah, caranya itu untuk dari model yang kita define tadi, kita cari parameternya, caranya itu kita bisa pakai namanya optimisasi ya. Jadi cara optimisasi itu juga ada 2 pendekatan. Ada pendekatan dengan menghitung gradien atau pendekatan tanpa perlu membutuhkan gradien. Nah, kalau kita menghitungnya dengan gradien, ini biasanya prosesnya bakal lebih cepat. Cuman kita harus punya fungsi optimasinya gitu, modelnya tadi. Terus kita turunkan secara matematik, terus kita turunkan persamaan keduanya secara matematik juga, pakai kalkulus gitu. Nah, kita dapat persamaannya, terus kita masukin ke dalam persamaan optimisasinya. Nah, saya nggak jelasin di sini. Kemarin saya sudah pernah jelasin ya metode optimasi itu di pertemuan pas linear regression. Nah, ini based on gradient. Kita butuh nilai gradient dari sebuah fungsi. Tapi ada juga metode optimisasi untuk mencari nilai parameter terbaik tanpa butuh menghitung gradient. Jadi kita bisa pakai simulated annealing, genetic algorithm, atau particle swarm optimization. Maksudnya gimana nih gradient free ini? Ya kita nggak perlu ngitung turunan pertama atau turunan kedua dari persamaan kita gitu, persamaan model kita gitu ya. Nah, kita cukup generate populasi sebanyak mungkin, tergantung komputer kita. Nanti dari populasi nilai tebakan tadi itu dievaluasi ya, mana populasi terbaik, terus diambil, terus generate lagi yang baru. Nah, proses generate yang baru itu ada evolusinya gitu, ada persamaan evolusinya. Dari parameter yang sudah dievaluasi dan tinggal sisa beberapa yang terbaik, terus dia mengenerate populasi yang baru. Nah, itu ada prosesnya untuk ada evolusinya lah. Nanti masing-masing metode ini
punya metode evolusi dari populasi pertama ke populasi kedua yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu silahkan nanti dicari ya ini. Misalnya metode simulated learning itu gimana cara mengenerate populasinya, genetic algorithm gimana cara mengenerate populasinya, particle swarm optimization gimana prosesnya lah. Jadi prosesnya itu ada 2 pendekatan. Nah, tapi ini tuh bakal lama perhitungannya. Karena dia bakal generate populasi yang banyak sekali, terus kemudian dicari terbaik, terus generate lagi populasi, generate lagi, dan seterusnya gitu. Tapi kita nggak butuh perhitungan gradien. Karena kadang ada persamaan-persamaan yang dia sulit hitung gradiennya gitu. Turunan pertamanya kalau kita hitung secara matematik, sulit ya. Jadi kita bisa pakai metode gradient free gitu. Nah, tujuannya ini untuk mencari optimisasi ya titik tinggi. Tertinggi ini sebenarnya titik ini tuh di mana sih? Titik ini tuh sebenarnya di mana sih kalau dalam koordinat 3 dimensi ini? Titik ini tuh di mana sih dalam koordinat 3 dimensi? Nah, seringkali juga jadi masalah adalah kalau ini kan ada beberapa titik optimum ya. Ini optimum, puncak, puncak, puncak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bisa jadi optimumnya tuh kita jatuhnya di sini, atau jatuhnya di sini, atau jatuhnya di sini. Ketika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan pendekatan gradien, hasilnya itu bakal bergantung banget sama nilai tebakan awal kita ya. Jadi kalau kita kasih tebakan awal di sini, maka kita bakal jatuh di dekat sekitar sini. Kalau kita ngasih tebakan awalnya di dekat sini, maka dia bakal jatuh di sini. Hasilnya kan. Nah, ini kan bukan global optimum kan, ini lokal optimum. Global optimumnya di sini ya, misalnya global optimumnya. Nah, untuk mendapatkan global optimum, biasanya sering kali orang pakai gradient free optimization, walaupun lama tapi dia cukup lumayan lah buat ngedapatin global optimum, karena dia bakal ngegenerate beberapa populasi sekaligus di semua tempat gitu, di beberapa wilayah ini, terus dievaluasi, nanti bakal jatuh populasinya itu bakal jatuh di sembarang, di tempat ini, tempat ini, terus nanti dilihat yang mana yang paling optimum gitu, nanti itu yang dipilih sebagai global optimum gitu. Nah, jadi itu ya, ini machine learning algorithm algoritma optimisasi lah, optimisasi. Nah, terus jadi kurang lebih simulasi yang saya lakukan di sini sama halnya seperti yang dilakukan di kita pelajaran sebelumnya. Ada data ya, ini ada data, kita sebut sebagai labelnya Y. Terus kemudian ada model, ini bisa apapun ya. Kalau di fisika berarti adalah persamaan fisika. Kalau di data science berarti fx ini kita bisa katakan sebagai linear regression, atau kita bisa katakan sebagai support vector machine, kita bisa katakan dia sebagai sebuah neural network juga bisa di sini, neural network, atau persamaan metode random forest decision tree dan seterusnya lah. Ini bisa sembarang gitu yang kita pilih sebagai model. Jadi ada data, ada model. Nah, kita kan mau simulasi, harusnya kalau model kita bagus itu, maka data itu kan bakal sama dengan model ya kan. Data itu kan bakal sama dengan model. Atau fx bakal sama dengan y gitu ya. Simulasi kita ini data, y data. Atau kalau saya geser y-nya ke kiri, maka fx kurang y bakal sama dengan 0. Nah, ini y data, ini model. Nah, tugas kita adalah mencari parameter terbaik supaya parameter terbaik di dalam model ini supaya hasilnya sama dengan 0. Nah, hasilnya sama dengan 0 itu kan berarti minimisasi kan, minimisasi fungsi ya, supaya dia menuju 0 gitu, menuju 0. Jadi dari model kita sesuaikan parameternya. Kalau di linear regression ada berarti kan persamanya AX tambah B kan ya, kalau linear regression. Berarti ini fx-nya digantikan dengan AX tambah B, misalnya kayak inilah. Oh, nggak bisa dicoret ya. Oh, bisa. Misalnya fx-nya ini saya ganti sama AX plus B. Berarti kan AX plus B kurang Y. Y ini kan data. X ini kan sumbu X kan kita punya, ya kan. Nah, tugas kita mencari A dan B sedemikian rupa
supaya ini 0. Nah, proses mencari A dan B supaya dia 0 itu kita sebut sebagai algoritma optimisasi, ya. Nah, setelah kita optimisasi, maka kita bakal dapatkan model terbaiknya, gitu, model terbaiknya. Jadi workflow-nya kayak gitu di machine learning ataupun di permasalahan riset yang bakal saya jelaskan setelah ini. Ya, intinya kita mencari best parameter untuk model yang kita define. Jadi kalau masalah saya sekarang, saya mendefinisikan sendiri model di sini. Model di sini saya nggak pakai decision tree, saya nggak pakai linear regression, tapi saya mendefinisikan model ini dengan persamaan fisika yang saya pahami. Gitu ya. Nah, kalau kita mendefinisikannya model itu pakai persamaan fisika kan berarti hasilnya lebih fisis kan, bisa diinterpretasikan. Tapi kalau kita pakai random forest misalnya atau decision tree, itu kan fitting data pakai matematik, jadi kadang agak sulit. Dia bisa memprediksi, tapi maknanya itu nggak begitu, maknanya nggak bisa, nggak ada makna fisisnya gitu. Kalau kita memprediksi pakai random forest, tapi kalau memprediksi dia oke, bisa dipakai buat prediksi. Nah, karena ini adalah topik penelitian fisika, saya define model saya dengan sebuah persamaan matematik, persamaan fisika. Nah, di sini saya define persamaan saya pakai namanya persamaan Fresnel ya, persamaan Fresnel. Ini persamaan model saya ini. Jadi yang saya lakukan adalah dalam pekerjaan ini saya punya bahan ini. Bahan sebut ini ada bahan Cu. Terus di antara Cu itu ada, di atas Cu itu ada grafin. Cuman di antara grafin dan Cu itu ada lapisan oksida yang tumbuh di sini. Ada lapisan oksida yang tumbuh ya. Jadi bagaimana caranya saya untuk menentukan seberapa tebal atau persentase dari lapisan oksida di atas Cu dan grafin ini. Nah, saya pakai ini pengukuran reflektans. Saya tembakin cahaya, terus masuk ke detektor ya. Ini cahaya masuk, terus masuk ke detektor. Nah, terus saya dapetin spektrum kayak gini. Spektrum ini bagian yang di-coated grafin yang merah, terus bagian yang tidak di-coating grafin yang hijau, pakai reflektans, pengujian reflektans. Nah, kemudian data ini saya simulasi harus dengan persamaan Fresnel ini, dengan pakai metode sebelumnya, maka saya bakal mendapatkan berapa tebal dan konsentrasi masing-masing CO2O dan COO di lapisan oksida ini. Ya, harapannya saya mau nge-fitting kayak gini nanti ya. Nah, terus nah, ini introduction mengenai materialnya lah. Grafin itu dia materialnya sangat kuat, terbuat dari karbon, dia tidak koros, dia bisa menghambat korosi ya. Terus dia pertama ditemukan di tahun 2004, namanya Andre Geim, terus dia dapat Nobel gara-gara penemuannya ini. Material grafin dia pakai metode Scott tip, ya saya cepat aja ini ya. Nobelnya 2010. Terus sifatnya dia sifatnya high mobility, gas barrier atau anti corrosion. Nah, anti corrosion. Harusnya tuh dia bisa menghambat korosi material ini. Tapi kenyataannya nggak perfect juga sih, nanti saya tunjukkan. Nah, ini ada beberapa studi ya mengenai korosi pada grafin. Jadi untuk menentukan korosi dari suatu bahan itu kita bisa pakai ini ya, ada namanya XPS, X-ray photoelectron spectroscopy, ada namanya XRF, X-ray fluorescence, atau namanya SANEF, X-ray absorption near edge spectroscopy. Nah, ini tuh alatnya sekitar ya berapa ya? Nggak tahu saya ini. MM-an lah, MM-an. Ini ada MM-an, MM-an, MM-an. Di Indonesia nggak ada nih, XPS nggak ada, XRF ada. Di Jogja ada tuh di LPPT, di LIPI juga ada. Bahkan XRF itu ada yang versi portable juga, banyak yang jual. Kalau teman-teman geologi biasanya pakai ini ya, XRF yang portable buat ke lapangan, buat nentuin apa namanya atom kan di dalam suatu bahan itu ada kandungan unsur apa aja gitu. Atau pakai SANES, ini juga harganya mahal, kita nggak punya dah ini. Kalau di Indonesia tuh nggak ada yang punya.
Nah, ini sangat kompleks ya instrumennya. Butuh high vacuum juga. Vakum harus divakum. Ya kita nggak punya, dan kompleks pengukuran. Jadi dalam eksperimen ini saya pakai alat yang cukup simpel ya. Simpel sekali alatnya ini. Jadi ini ada light source, sampel saya di sini, sampel saya ini ya, grafin on top. Jadi ada di lapisan CU atas ini ada grafin, di sini ada grafin, terus ada CU yang dia nggak ada grafinnya, nggak ikutin. Di belakangnya itu, di belakang di baliknya itu CU nggak ada grafin. Di sini ada CU grafin. Saya tembak dengan cahaya nih dari sini, terus kena ke sampelnya, terus dibalikin masuk ke detektor. Ini detektor ya, detektor. Simple sekali nih, kena, balik, terus. Nah, jadi balikannya itu kan berarti berupa reflektansi dari apa ya, dari bahan itu kan. Sebenarnya saya nembak cermin, pantulan dari cermin saya tangkap gitu, intensitas cahaya dari cermin saya tangkap. Saya dapat berapa selisih apa namanya R, intensitas cahaya dipantulkan dibagi dengan intensitas cahaya yang ditembakkan gitu. Nah, persentase itu yang saya ukur gitu. Nah, kurang lebih eksperimennya sesederhana ini ya, sederhana dibandingkan dengan metode yang sebelumnya. Nah, dibandingkan dengan metode ini eksperimennya sangat sederhana sekali. Tapi kita simulasi ya. Kalau ini pengukuran langsung, dari hasil dari sini itu langsung dapat nilai konsentrasi dari unsurnya. Kalau di sini kita nggak bisa, kita harus lakukan simulasi buat menentukan unsurnya. Nah, yang saya lakukan adalah saya punya data ya, saya punya data dari sini. Datanya berupa data reflektansi. Terus saya punya simulasikan materialnya kayak gini ya. Ada lapisan pertama CU, lapisan kedua ada oxide. Terus lapisan ketiga ada grafin. Karena kan CU gampang teroksidasi, jadi saya tambahkan oxide. Tapi harapannya dengan adanya grafin itu menghambat oksidasi di sini. Nah, secara literatur CU itu kan punya nilai dielektriknya ya. Ada dielektriknya kita bisa cari di literatur. Grafin juga punya nilai dielektrik, kita bisa cari di literatur nilai dielektrik untuk grafin. Tapi bagaimana dengan nilai dielektrik untuk bahan yang di tengah-tengah? Dia kan campuran. Di literatur kita bisa cari dielektrik untuk CO2O dan CU. Kita bisa cari ya. Di literatur tuh ada banyak referensinya. CO2O nilai dielektriknya gimana, terus nilai CuO nilai dielektriknya gimana. Nah, cuman ini karena campuran dia bercampur di situ menjadi bentuk satu lapisan, maka ada namanya dielektrik efektif, dielektrik campuran dari kedua bahan ini. Nah, untuk menghitung nilai dielektrik dari campuran kedua bahan ini, maka saya pakai namanya teori efektif medium. Nah, saya akan mencari nilai EFF ini. EFF ini mewakili ketebalan lapisan, mewakili dielektrik dari lapisan di tengah-tengah dia, EFF ini. Nah, saya dapatkan sama ini. Nah, untuk mencari ini, kita bisa pakai persamaan sederhana, tinggal dibalik-balikin aja rumusnya, terus dapat EFF. Karena sederhana cuman dua atom gitu, dua unsur, dua senyawa CO2O sama CuO. Terus nilai EFF ini saya pakai untuk lapisan ini. Terus nilai dielektrik grafin, berarti kan sekarang saya punya nilai dielektrik untuk masing-masing semua kan. Saya masukin nilai dielektrik ini ke persamaan berikut yang persamaan ini ya. Nah, nilai dielektriknya saya masukin ke sini. Ada R01, R12, R01, dan seterusnya. Nah, di dalam R0 ini sebenarnya ada bisa dipecah lagi ya. Di dalam R0 ini ada persamaan sendiri R0 itu. Di dalamnya R0 itu ada dielektrik bergantung pada indeks bias dan elektrik ya. Ini. Jadi sebenarnya nilai R0123 ini atau nilai refleksi dari seluruh lapisan ini ditentukan oleh substratnya apa, R01-nya apa. Ini di sini ada apa, di sini ada apa. Kalau di sini beda, dielektriknya beda, maka nilai pantulannya bakal beda gitu. Nah, di sini ada nilai dielektrik, di dalam ini ada nilai dielektrik lapisan kedua ya, di dalam R ini.
di dalam ini adalah nilai dieelektrik lapisan ketiga. Kalau dipecah lagi, nah kalau kita lihat persamaan, tadi saya letakin di belakang sih. Nah, R itu nilainya persamaannya nih. R itu ya, NT cos I, NI cos theta. Ini ya persamaan R itu. Nah, N itu indeks bias itu dalamnya ada dieelektrik. Ya. Jadi R itu dalamnya ada dieelektrik. Nah, oke ya, dari itu berarti nilai reflektansi itu bergantung pada dieelektrik lapisan pertama, dieelektrik lapisan kedua, dieelektrik lapisan ketiga, dan ketebalan dari lapisan. Ya, ketebalan dari lapisan. Maka dari itu saya mencoba mengoptimisasi nilai D ketebalan dari lapisan ini, terus kemudian fraksi dari CO2O dan CuO di lapisan ini, persentase dari masing-masing unsur penyangkiman dari lapisan ini. Nah, saya lakukan ini data saya, data eksperimen ini, data eksperimen. Saya punya lapisan ini grafin coated, saya ukur ramannya ada ini berkonfirmasi di sana ada grafin atau enggak. Ini ada bahan grafin di atasnya dilapisin, ini yang enggak ada, puncaknya enggak muncul ya, yang hijau. Terus saya ukur reflektans. Nah, dapatnya reflektansnya kayak gini. Ini yang di coating, yang hijau yang tidak di coating. Nah, dari data itu saya simulasi nih. Hasil simulasi saya pakai Python, pakai Python. Nanti saya tunjukin code-nya di akhir. Ini saya coba kasih fraksinya, saya set konstan ya. Saya set konstan CO2O sama CO2 20%. Terus saya variasi 5 ketebalan dari 5 sampai 30 nanometer. Hasilnya itu kelihatan ketika saya kasih D-nya makin besar, ini puncaknya tuh turun bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan. Dan begitu juga di yang uncoated ya, puncaknya bergerak ke kanan. Artinya nilai dari ketebalan itu menentukan puncak dari lembah dari bentuk spektral yang saya punya gitu. Kan dari pengukuran ketebalannya di sini ya, di 500 ya. Ini simulasi, ini eksperimen. Kan lembahnya di sini. Berarti harusnya D saya itu di sekitaran sinilah D yang sesuai, sekitar yang ini, yang abu-abu 17 nano, sekitar sini. Nah, jadi saya melihat dulu di awal, saya set fix, saya melihat ketergantungan antara D dengan bentuk spektral yang saya dapatkan. D di sini maksudnya ketebalan lapisan oksida. Nah, terus yang kedua saya lakukan, saya coba set lapisannya konstan gitu. Lapisannya konstan. Saya ambil misalnya tadi 17 nano sekitar sini. Terus kemudian fraksinya saya ganti-ganti fraksinya, awalnya CO2O, CuO saya ganti-ganti, ini yang lapisan uncoated, ini yang lapisan coated ya. Nah, ternyata dengan merubah dari fraksi keduanya itu, yang saya dapatkan adalah bentuk spektral yang semakin melebar, lembahnya semakin melebar. Kalau dia CO2O saja di situ, maka ini puncaknya tuh agak tajam gitu ya, agak tajam. Tapi kalau CuO aja, dia melebar, ada CuO, maka dia makin melebar, dan seterusnya. Nah, jadi untuk mensimulasikan, saya harus mengatur-ngatur nilai D dan nilai fraksinya supaya data saya mirip dengan ini. Nah, untuk menentukan itu, saya lakukan seperti ini. Saya lakukan adalah saya menghitung kontras dari data saya ini saya hitung kontrasnya. Saya hitung kontras itu persamaannya ini R yang tanpa di coating dikurang R yang di coating dibagi R yang bukan di coating. Nah, ini hasil simulasi saya juga. Ini R yang di coating sama R yang tidak di coating. Ya, bentuk spektralnya agak sedikit, tapi ya kita dekati dengan menghitung kontras ya, kontrasnya. Terus kemudian kontras dari yang terukur saya plot, terus kontras yang
yang apa namanya yang tidak yang disimulasikan saya plot. Nah, untuk mendapatkan ini saya optimasi nih, optimasi pakai interruption bisa, pakai macam-macam lah. Tapi saya biasanya pakai dulu tuh masih belajarnya interruption doang. Nah, saya dapatkan apa namanya nilai fraksi untuk di bagian yang terlapisi grafin fraksi Cu2O ya, Cu2O di bagian yang tercoating itu 64% itu Cu2O. Sementara CuO-nya ada 36%. Atau bagian uncoated grafinnya itu 30% untuk CO2O, sementara 70% untuk CuO gitu ya. Nah, ini sesuai dengan teori ya. Kalau kita tahu proses oksidasi itu, pertama suatu bahan mengalami oksidasi itu dia akan menjadi CO2O dulu, akan membentuk CO2O dulu, terus kemudian baru menjadi CuO gitu. Nah, di uncoated graphene itu kadar dari CuO-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang dilapisi grafin. Artinya memang grafin bahan ini tuh bisa menghambat proses oksidasi pada bahan ketika dilapisi grafin. Ya, ini muncul tinggi CuO-nya lebih sedikit. Saya coba konfirmasi pakai pengukuran SEM juga. Ini ada korosinya lebih banyak gitu dibandingkan dengan yang coated grafin. Tapi ini enggak gitu. Nanti saya di akhir saya tunjukin simulasi. Ini udah saya publik. Ini tahun 2018 sih kita kerjakan bareng sama dosen saya dulu. Menentukan pakai simple method lah kita definisi. Nah, terus ini satu contoh yang kita lakukan optimisasi fungsi jadi ya, optimisasi fungsi. Tapi fungsinya atau modelnya pakai persamaan Fresnel tadi sama pakai teori efektif medium yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, dari situ kita cocok-cocokin dengan data eksperimen sehingga kita dapetin yang ini tadi ya, yang ini tadi. Sehingga antara terukur yang kita ukur sama kita hitung tuh sama kurvanya. Ya dikit lah sama, ada bagian-bagian yang masih belum cocok. Tapi ini yang udah paling optimum gitu. Nah, yang kedua yang pernah saya lakukan itu untuk dalam penelitian ya. Ini saya punya masih tentang bahan grafin juga. Tapi saya mencoba mensimulasikan, menentukan ketebalan dari sebuah bahan yang sangat tipis ya, tipis sekali bahannya. Kalau bahannya tipis banget kita nggak bisa ngukur pakai mikrometer kan. Kalau bahannya ordernya nano atau ordernya ratusan nano lah misalnya gitu, kan nggak bisa kita ukur pakai mikrometer karena nggak kelihatan juga gitu. Nah, gimana cara ngukurnya? Cara ngukur sebuah bahan yang dia ketebalannya dalam order nanometer. Nah, ini saya punya bahan namanya masih grafin juga. Saya ukur pakai namanya ellipsometri. Ellipsometri ini teknik pengukuran pakai cahaya ya, ditembak cahaya, dipantulin, ditangkap reflektansinya, terus disimulasikan. Nah, di sini ini alatnya kurang lebih yang saya pakai. Ini alatnya. Ini sumber cahaya di sini. Sumber cahayanya nembak. Sini sampelnya diletakkan di sini yang apa namanya yang thin film tadi. Ini alatnya ada di lab saya ya, di lab kami lah, di lab fisika UGM, lab fisika inti. Nah, ditembak, kena sampel, terus ditangkap dengan detektor gitu. Nah, cuman cahaya yang ditembakkan sini polarisasinya itu bisa diatur-atur nih. Polarisasinya ada polarizer, di sini ada polarizer ya konsepnya, ada polarizer. Polarisasi di sini diputar, terus nanti ini analyzer ditahan fix, analyzernya. Nah, juga sudut ini juga bisa diatur, sudut nembak cahayanya bisa diatur. Nanti apa namanya reflektansinya itu ditangkap dengan menggerakkan ini. Ini lengannya bakal bergerak buat memetain intensitas cahaya pantulan di setiap sudut lah. Kita nangkapnya di beberapa sudut. Nah, adapun data yang kita peroleh dari sini itu ya berupa intensitas cahaya aja, intensitas cahaya yang kita dapatkan, intensitas cahaya gitu. Nah, terus dari intensitas yang kita dapatkan itu terus kita bisa simulasi, kita hitung ya. Nanti ada namanya bilangan C ini kaitannya sama secara matematik sebenarnya I itu nanti
kita bisa turunkan secara fisis, itu persamaannya seperti ini, terus kita mau menghitung nilai parameter psi namanya. Parameter psi itu adalah 1 plus alfa, 1 min alfa. Alfanya dari mana? Alfanya dari sini, dari persamaan ini. Ini untuk menjelaskan ini teman-teman harus belajar konsep dari alat ini sendiri. Gitu. Tapi secara sederhana, dari alat ini kita bakal mendapatkan secara eksperimen nilai psi dan nilai delta. Yang kita dapatkan ya. Kita dapatkan itu adalah nilai psi dan nilai delta di setiap panjang gelombang. Karena si alat ini kan mancarin cahaya dengan panjang gelombang dari 200 sampai 800 cm. Maka nilai psi itu bergantung pada panjang gelombang ya. Ada psi panjang gelombang 200, panjang 300, dan seterusnya. Ada delta juga. Nah, ini data yang kita punya. Berarti data yang mau kita simulasi itu apa? Data yang kita simulasi adalah ini. Nah, terus kita simulasi pakai persamaan Fresnel ya. Fresnel tadi kita punya R-nya. Kita bisa hitung R itu bergantung pada ini indeks bias. Indeks bias itu juga bergantung pada dielektrik gitu. Nah, kita simulasi pakai persamaan Fresnel. Jadi adapun persamaan yang saya pakai adalah ini untuk mensimulasi nilai R yang atau pantulan dari substrat yang saya punya, lapisan yang saya punya. Ini kan data eksperimen nih, C. Ini di fisika tuh, dalam persamaan fisika tuh, ini ada relasinya ya, antara tangensi eksponensial I delta itu nilainya adalah bergantung pada R123P dan R123S. Maksudnya yaitu polarisasi daerah, polarisasi pada arah P sama polarisasi arah S. P itu yang sejajar bidang, P itu tegak lurus bidang, S itu sejajar bidang. Ya itu konsep fisik, mungkin ada teman-teman yang bukan dari background fisika, tapi secara sederhana, ini saya punya model, ini saya punya data, datanya ini, data eksperimen saya ada psi dan delta, saya kalikan, terus saya modelkan, ya ini persamaan model saya. Nah di dalam persamaan itu ini dalam persamaan ini di R123P sama S ini ada nilai dielektrik, ada nilai ketebalan, ada nilai ya sudut penembakan gitu, sudut penembakan cahaya. Tapi yang kita mau cari adalah nilai N, nilai dielektrik sama ketebalan. Yang kita mau cari ini lapisan yang kita menentukan adalah nilai dielektrik dari lapisan tipis ini sama ketebalan di lapisan tipis ini, gitu ya. Tadi yang saya bilang kalau lapisannya tipis banget kan kita nggak bisa hitung ya. Kalau kita buat lapisan grafin tadi yang dia sangat tipis, kita nggak bisa ngukur lah maksudnya, tapi kita harus mengukur pakai cahaya. Nah, kurang lebih metodenya kayak gini. Saya lakukan pengukuran 2 kali ya, pakai alat tadi, ada psi 1, delta 1, saya dapatkan dari pengukuran psi 2, delta 2, terus saya inversi datanya tadi, karena persamaan ini artinya kan kalau saya geserin ke kiri, data itu kan harus sama dengan model kan, sehingga ini harus sama dengan 0 ya. Nah, terus saya optimisasi nih, nilai D yang cocok, yang sesuai, nilai D yang sesuai, di mana hasil dari dielektrik dengan data ini dan dengan data ini itu nilainya sama. Dielektrik dengan ini, nilai dielektrik itu nilainya mendekati gitu ya. Saya hitung dielektrik untuk data ini saya hitung dengan metode Nither-Raphson namanya, optimasinya ya. Sebenarnya simulasi ini bisa kita pakai metode optimasi yang lain. Kalau mau pakai genetic algorithm juga bisa. Saya pernah coba untuk simulasi ini, seandainya saya ganti ini pakai genetic algorithm juga bisa ya. Cuman perhitungannya lebih lama. Nither-Raphson lebih cepat. Atau pakai particle swarm optimization juga bisa. Di sini diganti metode optimasinya. Jadi dari data ini saya masukin ke sini, saya hitung nilai dielektriknya. Data ini saya masukin ke sini, saya hitung nilai dielektriknya. Ya. Nah, nilai ketebalan yang benar itu kan ketika dielektrik ini sama dielektrik ini kan sama kan ya. Logikanya karena bahannya sama, bahan yang sama kan pasti punya dielektriknya sama, kan gitu ya. Ini dielektriknya saya hitung, maka saya bakal dapetin nilai dielektrik, tapi saya minimisasi nilai N itu. Nah, nilai N hasil perhitungan ini bergantung pada panjang gelombang ya. Terus kita iterasi D-nya kita rubah-rubah. Tapi ini kita manual lah, bukan manual, kita optimisasi juga bisa pakai Nither-Raphson juga. Terus kita hitung
least square-nya. Least square itu maksudnya indeks bias untuk data 1 sama indeks bias untuk data 2. Ini N2, sorry. N2, C2, data 2. Sorry, N1 benar. Nah, ini least square untuk delta 1, sudut 1 nih, sudut 2. Terus kita cari yang minimum, maka dari situ kita dapatkan dielektrik dan ketebalan secara bersamaan gitu. Nah, ini saya lakukan di Python ya. Nah, ini data saya, data pengukuran saya. Jadi saya punya data C ya untuk sudut penembakan cahaya tadi 70, yang 70 yang merah. Terus kemudian saya tembak dengan sudut yang berbeda yang biru ya, yang biru. Terus ini deltanya. Yang merah itu yang 70, yang biru itu yang 50 sudutnya. Nah, dari data ini saya melakukan simulasi buat menentukan ketebalan dari lapisan tipis saya tadi. Nah, ini dari referensi lah bentuk dielectric grafin tuh kayak gini ya. Dielectric grafin tuh kurang lebih kayak gini. Nah, nilai dielectric ini bisa saya pakai buat menentukan buat menentukan ketebalan D gitu. Cuman kan ternyata bahan saya itu nggak monolayer grafin gitu. Ini kan 3 layer grafin. Nanti kalau 5 layer grafin beda dielectricnya gitu. Jadi saya nggak tahu dielectricnya. Ini kalau seandainya saya ambil D-nya 8 ya bentuknya kayak gini. Bentuk dielectricnya kayak gini. Nah, dari situ saya coba hitung dielectricnya masing-masing itu. Nah, ini saya dapatkan kayak gini nih. Kurva selisih antara dielectric di sudut 50 sama 70 ya. Sudut 50 sama 70 saya dapatkan. Ini juga dielectricnya, ini indeks biasnya, ini koefisien ekstensi. Nah, ini kan ya mendekati ada bagian yang berbeda di sini. Nah, nilai terkecilnya itu ada di sini nih, ada 10,7. Kalau kita hitung ini secara otomatis pakai Newton Raphson ya. Ini saya tunjukin aja untuk ketebalan nilai least square fungsi dari ketebalan. Maka dia paling kecil tuh di sini. Di 10,7. Artinya nilai ketebalan lapisan tipis yang kita punya tadi, ketebalan itu 10,7 nanometer. Setelah kita simulasikan pakai pengukuran absorptiometri. Terus dari situ kita bisa hitung dielectricnya ya, dielectric dari bahan kita bentuknya kayak gini. Dielectricnya, indeks biasnya kayak gini, terus koefisien ekstensinya kayak gini. Tapi yang penting itu kita mengukur ketebalan dari suatu bahan dengan menggunakan absorptiometri. Tapi harus disimulasiin hasilnya karena nggak langsung. Nah, jadi kurang lebih itu yang saya lakukan. Terus kemudian dengan nilai ketebalan ini, saya inversi balik buat ngitung C dan deltanya. Tadi kan saya di awal dapatnya data C delta ya. Terus nilai D dan dielectric yang tadi saya punya, saya masukin balik buat ngitung C deltanya, dan hasil itu ya persis mirip lah ya, dapatnya di sini. Motongnya ini. Artinya itu adalah nilai yang sesuai. Yang merah itu hasil dari eksperimen pengukuran, yang ini yang birunya adalah hasil perhitungan ya, hasil simulasi. Ini juga yang kuning itu eksperimen, yang biru itu hasil perhitungan, dan seterusnya ini si delta. Nah, itu contoh simulasi yang saya pernah lakukan ya. Adapun code-nya itu nanti kayak gini ya. Jadi di Python saya fully Python ini saya ngerjainnya. Jadi saya punya data, ini data saya. Sini data deltanya. Terus ini data psi-nya, ini saya punya 3 pengukuran, bahkan saya punya di sudut 65, sudut 70, sama sudut 75. Saya ngukurnya tadi kan setup alatnya kan bisa digeser-geser lengannya ya. Terus ini pre-processing aja, kita udah belajar tadi ngatur datanya yang jelek yang mana gitu, pre-processing. Terus kemudian saya plot ini energi sama delta ya, delta. Ini saya plot delta fungsi dari energi, atau delta fungsi panjang gelombang kan juga bisa dikonversi ya kalau secara fisika. Ini data saya, terus ini juga data saya, psi dan deltanya, ini psi, ini delta. Nah, data ini yang mau saya simulasi nih. Data ini mau saya simulasi supaya ngedapetin ketebalannya. Nah, yang saya lakukan adalah pakai namanya metode inversi. Nah, tadi di awal banget saya jelasin tentang metode inversi itu model dikurang data harus sama dengan 0 ya.
model dikurang data harus sama dengan 0. Nah, ini fungsi persamaan Fresnel. Persamaan Fresnel yang saya masukin ya, ini agak panjang. Intinya row ini adalah data. Row itu kan tadi di presentasi saya, row itu nilainya adalah tangen C eksponensial I delta. Row itu. Row itu tangen C eksponensial I delta. Ya harus di-define ini. Tangen C kali eksponensial I delta. Nah, tapi di sini saya optimisasinya ngebuat sendiri apa namanya metode optimisasinya. Kalau pakai Skylern kan kita tinggal pakai kan, Kalau di sini jadi saya ngebuat sendiri metode optimisasinya pakai Newton-Raphson. Ini saya buat function buat ngitung optimisasi dari fungsi ini. Di fungsi ini kan saya mau optimasi nilai D sama nilai row ya, nilai D ya yang saya mau optimisasi. Nilai D yang mau saya optimisasi. Nah, di sini saya hitung optimasi dari fungsinya pakai persamaan Newton-Raphson gitu. Nah, dari sini terus saya definisiin semuanya, dari situ saya bisa dapatin nilai indeks bias dari masing-masing sudut, dari masing-masing sudut pengukuran. Sudut 67 dihitung dapat dielektriknya. Ini jadi dielektrik bagian real, ini dielektrik bagian imajiner. Jadi dielektrik itu ada dua komponen, real dan imajiner. Ini 3 sudut saya pakainya. Nah, apa namanya? Yang kita pengen cari kan ketebalan yang sesuai di mana selisih antara ini semua tuh paling kecil. Ya, tadi saya jalanin aja. Saya jalanin aja ketebalan sebagai least square, selisihnya. Least square itu kan selisih. Ketebalan least square fungsi dari ketebalan. Nah, ini dia punya kurva seperti ini. Ini punya kurva ini. Saya definisiin nilai terbaik itu adalah rata nilai least square dari yang imajiner dan real itu saya bagi 2. Nah, terus dapatnya di sini 10,7. Nah, kurang lebih itu. Jadi kita bisa membuat model yang model yang mau kita simulasikan based on data dengan mendefinisikan sendiri fungsinya apa. Kalau selama ini kan kemarin kita belajar pakai modul kan. Modulnya itu ya tinggal import linear regression, tinggal import PCA, tinggal import kemarin support vector machine gitu ya. Nah, kalau dalam ini saya membuat modelnya nggak import, tapi saya define sendiri pakai NumPy gitu. Saya define sendiri pakai NumPy, terus saya buat metode optimisasinya juga saya buat pakai NumPy juga tadi ya. Kalau di Skylern kan udah ada di dalam modul itu kan. Nah, jadi ini lebih custom gitu, Karena memang yang Skylern itu memang arahnya memang untuk bukan science gitu, nggak butuh penjelasan fisiknya, jadi dipakai yang penting bisa memprediksi gitu kalau di modul-modul Skylern. Nah, di sini hasil optimisasi itu parameter itu kita butuh buat mengartikan makna fisik dari hasil simulasi. Nah, ini yang saya lakukan dulu ya, buat menentukan ketebalan dari suatu barang. Gitu. Nah, kurang lebih itu. Terus kemudian ini ada yang sedang saya lakukan juga sih. Jadi saya buat alat gitu. Saya nggak mau cerita terlalu jauh dengan alatnya. Ya masih pengembangan lah. Tapi ini kurang lebih saya mau kasih gambaran aja. Jadi saya buat alat ini ya kurang lebih ya. Alatnya seperti ini. Terus kemudian kita ukur cairan yang berbeda-beda, kita masukin ke dalam alat itu. Terus saya ngukur impedansi dari alat itu. Nah, keluar responnya itu kayak gini responnya. Respon impedansi fungsi frekuensi. Jadi saya ukur dia di frekuensi yang berbeda. Terus juga ini saya ukur di frekuensi yang berbeda, dapat beda fasenya. Terus dari data pengukuran itu kita lakukan PCA. Kemarin udah belajar PCA ya. Kalau ini nggak ada simulasinya. Ini simulasinya ya pakai modul Skylern aja gitu. Jadi pakai Skylern, terus kemudian ini data saya, data eksperimen saya, pakai alat yang saya buat tadi. Terus di PCA. Terus dapat
pemisahan-pemisahannya. Artinya pemisahan-pemisahannya artinya apa? Artinya alat saya itu bisa ngebedain rasa manisnya tuh misah ke sana, rasa asinnya misah ke sini, rasa rasa yang kuning, yang birunya apa ya? Quinin itu rasa pahit, quinin itu rasa pahit. MSG itu rasa umami itu yang ini yang nyampur dia dengan NaCl, rasa asin. Ini berarti alat ini nggak cukup bagus bedain rasa umami sama rasa asin karena hasilnya nyampur di sini. Jadi dari data ini saya masukin PCA, terus kemudian saya masukin perhitungan PCA. Saya buat klasif reduksi analisis reduksi dimensi, terus saya dapat pemisahan-pemisahan. Artinya alat saya bisa misahin rasa-rasa. Jadi kalau teman-teman punya alat, terus kemudian dia bisa mengukur respon, entah itu besaran apa yang bisa diukur, misalnya dia mengukur kapasitansi dari bahan, misalnya, terus kemudian mengukur nilai resistansinya, misalnya gitu, atau apapun lah parameter fisiknya yang diukur dengan alat itu, ya kita bisa analisis dengan menggunakan yang kemarin-kemarin kita pelajarin. Tanpa pemahaman fisiknya juga sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kan namanya sensor alat misalnya gitu, dia bisa misahin, bisa prediksi, oke gitu. Tapi kalau dia studi material gitu, maka model yang kita harus masukkan gitu harus model yang bermakna fisik gitu. Kalau kita cuma mau menghitung, memprediksi saja, ya nggak perlu model fisik gitu. Nggak, sebuah model itu nggak harus fisik gitu. Selama model itu masih bisa dipakai buat prediksi, ya pakai aja gitu. Tapi kalau kita mau studi, mau tahu di dalamnya ada apa, maka model yang kita definisikan tadi itu harus ada maknanya, modelnya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Saya kembalikan ke Mas Hanif. Go, Mas Hanif. Baik, terima kasih Mas Haris materinya. Cukup panjang dan komplit ya semua. Mungkin ada waktu beberapa menit dan kita akhiri gitu, sekitar 7 menit bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Rekan-rekan sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan via chat atau via langsung ya dengan cara raise hand. Jadi cukup komplit materi kita hari ini. Oh, ini ada soal dari Mas Rias. Maaf Mas Haris, ada rekomendasi website referensi belajar list square fitting. Oh, square fitting. Di square fitting itu sebenarnya ini ya, itu loss function-nya ya. Di square fitting itu kan loss function-nya. Loss function-nya kita pakai di square. Nah, nanti metode optimasinya itu ada banyak gitu. Salah satunya tadi yang saya jelasin, apa namanya, bisa pakai ini ya metode optimasi bisa pakai gradient design, momentum, ada grad, atau kalau software yang biasa itu pakai Lavenberg-Marguet biasanya. Nama metode optimasinya ya. Lavenberg-Marguet. Nah, kalau belajar di square fitting, artinya kan mau belajar metode optimisasi ya. Baca buku-buku metode numerik sih kalau menurut saya, metode numerik. Artinya kalau mau strong di optimisasinya, baca buku-buku metode numerik. Tapi kalau website saya nggak belajar dari website. Saya bacanya nanti coba saya cari kalau ada nanti. Nanti saya kasih, kalau enggak ya saya kasih buku metode numerik yang selama ini saya pelajari. Kalau metode least square itu gimana ya? Least square itu function, loss functionnya. Untuk mengoptimasi loss function itu, nah butuh metode optimisasinya gitu. Nah, nanti berarti pertanyaannya itu cara terbaik buat memahami metode optimisasi ya. Cara terbaiknya berarti ya teman-teman harus belajar metode numerik sih kalau menurut saya. Metode numerik. Kalau di fisika itu ada kuliah sendiri namanya metode numerik buat pencarian akar gitu. Nah, berangkatnya dari situ dulu ya. Belajar pencarian akar, nanti dijelasin metode Newton-Raphson. Terus kemudian
kalau seandainya yang dicari akarnya 2 parameter, nanti ada namanya metode steepest descent ya, steepest descent. Terus nanti kalau dia parameternya ada banyak, steepest descent juga bisa sih. Kalau minta tertentu sampai 1 parameter. Kalau dia parameter ada banyak bisa pakai steepest descent atau pakai gradient descent juga bisa. Gradient descent itu banyak parameter. Atau nanti kalau di deep learning ya, di deep learning metode optimasinya itu namanya backpropagation. Nama metode buat optimasinya, backpropagation. Jadi networknya dimasukin, datanya dimasukin ke network, nanti dibalikin, terus dihitung gradien-gradien di setiap node-node-nya. Di node-nya itu dihitung gradien, terus nanti dapat nilai iterasi selanjutnya. Jadi sebenarnya metode optimasi itu paling cepat itu memang butuh menghitung gradien dari fungsi yang kita minimisasi gitu. Kalau misalnya least square, berarti yang diminimisasi adalah fungsi least square-nya. Fungsi least square-nya diminimisasi dengan menghitung gradien dari fungsi least square tadi. Gitu ya. Least square tadi. Kalau website, apa ya? Saya kurang tahu. Nanti coba saya cari deh kalau website. Saya coba cari. Ya mungkin itu Mas Hanif. Oke, terima kasih Mas Haris sudah cukup menjawab ya. Jelas. Terus ada lagi mungkin satu lagi yang lain. Cukup komplit yang kita pelajarin pada hari ini. Jadi tadi Mas Hafi menjelaskan bagaimana kita membuat simulasi, yaitu satu kejadian yang ingin kita praktekkan gitu ya. Kalau Mas Hafi tadi akselerator, membuat simulasi sebelum memang dijalankan gitu. Nah, sedangkan Mas Haris ini kita punya data, kemudian kita olah, kita cari optimumnya dan lain-lain sehingga dapat disajikan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dua materi tadi saling melengkapi. Gimana rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Oke, baik. Tidak ada ya, tidak ada, maka demikian untuk pertemuan sore hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mas Hafi. Kepada Mas Hafi dan Sama-sama. Itu ada yang ngacung tapi enggak, itu salah pencet gimana? Ada resign. Ada respon. Oh ya, Ahsan. Oh ya, silakan. Silakan Mas Ahsan Naufal Salim. Sudah saya izinkan untuk ini bisa on mic. Mas Ahsan Naufal Salim, gimana? Pencet. Sepertinya tidak ada. Mas Ahsan Naufal Salim, tidak ada ya? Oke, mungkin kepencet karena sudah saya izinkan untuk on mic, saya tidak on mic juga. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mas Hafi dan Mas Haris atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami dan semoga menjadi amal jariah untuk Mas Hafi dan Mas Haris. Mungkin demikian, kita tutup dengan membaca hamdalah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada pembicara Mas Hafi dan Mas Haris, dan mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian apabila di sore hari ini ada beberapa kesalahan yang mungkin kami perbuat dari kata maupun dari ucapan. Mungkin demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.